Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 23, Kemurkaan. Melihat Liu masuk, pemimpin itu menamparkan pundaknya dengan berat. Oh, bos besar kami sudah kembali. Kami memiliki uang belakangan ini. Jika Anda memilikinya, tolong pinjami kami berada di Qingshan Casino, Anda tahu. Petik 2. Liu tidak bersembunyi, tetapi Jianji, yang bersembunyi di kegelapan, ingin melakukan sesuatu dan dihentikan olehnya. Dia berkata dengan dingin, aku tahu, Qingshan Entertainment City, beri kami waktu. Oke, aku menyukaimu yang sangat menyegarkan. Tapi kami ingin menghabiskan uang, besok, paling lambat besok, balasan, haha. Pemimpin itu tersenyum dengan arogan, memimpin sekelompok orang dan keluar, mengemudi dapatkan di mobil mereka dan pergi. Xiao Yu, kita benar-benar ingin meminjamkan uang kepada mereka. Orang-orang ini semuanya campuran tidak dicampur, dengan atau tanpa pelunasan. Pastor Li sangat khawatir. Ibu Li bahkan lebih memalukan, Xiao Yu, kalau tidak kita harus pindah ke kota tempat kamu tinggal. Xiao Zhu dan Xiao Xue juga pindah ke sekolah. Melihat orang tua yang ketakutan, Li Yu tidak sabar untuk mengecewakan mereka, tetapi di permukaan ia dengan cepat membujuk, ayah, ibu, Anda dapat yakin bahwa bisnis saya begitu besar dan saya memiliki beberapa teman, termasuk salah satunya adalah seorang perwira polisi. Saya memanggilnya, para idiot ini hanya takut menjadi polisi. Petik 2. Oke, tolong panggil dengan cepat dan tunggu kamu menjemput Xiao Zhu dan Xiao Xue, tapi jangan salah, ku dengar bisnis Lin Mei dilakukan oleh mereka 2 tahun lalu. Sang ibu masih sangat khawatir, katanya Liu juga tahu tentang Lin Mei. Lin Mei satu tingkat lebih rendah dari Liu. Saat itu, ia baru berusia 16 tahun. Dia bunga sekolah. Dia membuka pabrik kecil di rumah dan pulang dari sekolah satu demi satu. Dalam perjalanan pulang, itu menimbulkan sensasi pada saat itu, para pejabat mengatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan dalam batas waktu, tetapi akhirnya ditinggalkan. Ibu, saya tahu, saya akan menelepon saja. Liu mengatasinya, masih memikirkan kejadian tahun ini, dan saya mendengar bahwa orang-orang ini telah mencari keluarga Lin Mei untuk meminjam uang, tetapi orang-orang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Bagaimana mungkin bisa meminjamkan bajingan ini dengan sia-sia? Saya tidak meminjamkan mereka. Kemudian, hal-hal ini terjadi. Keluarga Lin Mei juga menemukan pemerintah kota dan pemerintah daerah. Tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak cukup bukti, dan saya tidak tahu apakah itu benar-benar tidak cukup bukti, masih ada orang dalam jabatan resmi sebagai payung. Lao Li, kamu baik-baik saja. Dewa-dewa ini, keluarga bos Su di sebelah masuk dan bertanya dengan prihatin. Pastor Li mengangguk pada keluarga Su, tidak apa-apa untuk saat ini. Xiao Yu berkata dia akan meminta bantuan teman. Pada saat ini, Tang Yao juga menerima telepon dari Su Xiao, mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Liu, dan bergegas ke villa kakeknya. Pada saat ini, kakeknya sudah bangun, dan keluarga Tang sudah hampir di sini. Tang Bing, apakah kamu mengirim seseorang untuk melakukan keluarga Liu? Tang Bing juga marah. Tang Yao, sepupunya, sangat tidak peduli padanya. Setelah kembali kemarin, dia diperingatkan oleh orang tuanya, tetapi pada saat ini, dia lebih bingung, apa yang terjadi dengan keluarga Liu. Tang Yao mengatakan berita yang dia tahu. Tang Bing merasa lega di hatinya, hanya melihat mata Sun yang luar biasa dan tidak bermoral, dan mata orang tuanya yang bertanya. Tang Bing tidak ingin menanggung kemarahan mereka, dan dengan cepat menyangkal, aku yang melakukannya. Walaupun lelaki itu membencinya, dia menjual ginseng dan menyelamatkan kakek, dan kau memperingatkanku lagi bahwa aku tidak akan pergi kepadanya untuk masalah. Petik 2. Bisakah kita membantu mereka? Tang Yao bertanya kepada orang tuanya. Lagi pula, dia baru saja lulus dan seorang gadis. Dia tidak begitu jelas tentang kekuatan keluarganya, dan dia tidak pernah berhubungan. Tang Bing tidak senang mendengarkan kata-kata Tang Yao. Akan lebih baik jika dia tidak mengganggunya, dan dia masih perlu membantu. Dia segera berteriak pada Tang Yao, apa yang bisa kita lakukan untuknya? Kita membeli ginsengnya dan memberikannya uang, 2 jelas. Beberapa tetua keluarga Tang adalah pengusaha, dan umumnya tidak melakukan hal yang baik, dan meskipun Liu menjual ginseng, mereka menerima 10 juta, tahun lalu, rumah lelang menjual 100 ginseng liar selama 100 tahun. Ngomong-ngomong,
Mereka mengira Liu merampok saat dia terbakar, dan mereka tidak memiliki kesan yang baik pada Liu. Yun Sanfan memandang keluarga Tang untuk mengatakan ini, tetapi sulit untuk mengatakan apa-apa. Dia samar-samar merasa bahwa Liu tidak sederhana, ingin membuat takdir yang baik, dan mengangkat telepon dan memanggil Liu sendirian. Liu tersentuh sedikit. Pria tua itu hanya bertemu sekali dan ingin membantu. Liu mengundurkan diri, terima kasih, tetapi jangan menggunakannya. Saya sudah meminta seseorang untuk membantu. Setelah menutup telepon, Liu segera memerintahkan kepada Jian Ji, pergi dan ikuti orang-orang ini. Jika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, biarkan mereka pergi. Jika tidak ada yang harus dilakukan, jangan pindahkan mereka sekarang, cari bukti kejahatan mereka. Ya, mereka memiliki kontak itu juga menemukan bahwa payung pada pejabat juga harus menemukan bukti. Petik 2. Ya, Jian Ji memimpin. Liu sedikit santai. Dia sangat lega tentang kemampuan Jian Ji. Jika dia memiliki begitu banyak kemampuan perubahan, dia tidak bisa menyelesaikan kebingungan campuran ini, jadi hewan peliharaan sihir ini juga tidak berguna. Pada siang hari, Liu pergi ke sekolah lebih awal untuk menunggu, menjemput saudara laki-laki dan perempuannya. Setelah kembali, dia sangat khawatir melihat ibunya. Liu harus membawa keluarga lain untuk tinggal di vilanya di Rongcheng, setidaknya di mana terdapat sebuah villa kelas atas. Pada umumnya saya tidak bisa masuk sama sekali, sehingga orang tua saya dapat yakin. Adapun kakak dan adik saya pergi ke sekolah, saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya melaporkan hari ini bahwa saya harus menunggu selama 2 hari sebelum memulai kelas. Mungkin itu tidak akan memakan waktu 2 hari. Kakak laki-laki, keluarga Li baru saja pergi, kami tidak menyusul. Di sebuah kantor di lantai 5 kota hiburan Qingshan, pemimpin pemerasan dan pemerasan di keluarga Liu dilaporkan kepada kakak panjang di pagi hari. Setelah memasuki kota, bagaimana mereka dapat menemukannya? Mereka belum memiliki energi sebanyak itu. Long Ge adalah seorang pria parubaya yang terlihat sangat lembut. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tidak menanggapi banyak informasi tentang situasi ini. Dia berkata sambil tertawa, ini normal. Mereka takut. Mereka dipanggil. Anda harus melakukan sesuatu yang lembut. Petik 2. Kakak laki-laki, kita. Itu adalah hal yang buruk bagiku untuk mencampur adukan sesuatu, dan aku hanya bisa berkeringat di kepalaku, dan kakiku bergetar. Kakak naga yang memandangi Sven memberinya kesan yang mengerikan. Ketika Anda ingin membunuh, Anda memiliki senyuman di wajah Anda, dan Anda tidak dapat melihat jejak harimau tersenyum yang khas membunuh. Aku tidak menyalahkanmu. Mereka adalah anak-anak yang tidak nyaman di rumah. Ketika mereka membayar uang dan berpikir kita tidak akan memindahkan mereka, mereka akan kembali. Long Ge berkata dengan pasti bahwa keluarga Liu tidak melakukannya. Ini bukan masalah besar untuk kembali. Dia telah menyelidiki informasi dari keluarga Liu. Tidak ada pendukung. Liu hanya menghasilkan banyak uang selama ini. Di matanya, ini adalah pemula, hanya sedikit berpengaruh pada mereka, tetapi hanya menerima sedikit uang. Gadis yang kurang. Kembali ke villa di kota, keluarga itu juga sedikit gelisah. Pada akhirnya, Liu tidak dapat membawa mereka ke Kementerian Keamanan untuk melihat langkah-langkah keamanan di area villa kelas atas. Keluarga Yu berjalan berkeliling dan memperkenalkan 24 jam orang yang bertugas, sistem keamanan paling canggih di dunia, dan bertepuk dada untuk memastikan bahwa orang jahat tidak akan dimasukkan ke dalam, dan akhirnya membiarkan mereka merasa lega. Liu membuatkan mereka makan malam daging Warcraft lagi di malam hari, dan keluarga itu perlahan-lahan memulihkan tawa itu, tetapi orang tua mereka masih cemas. Pada malam hari, Jian Ji membawa kembali daftar dengan banyak bukti. Liu belum melihatnya sebelum melihat beberapa bukti. Ternyata bukan hanya pekerjaan Lin Mei yang dilakukan oleh orang-orang ini, ada banyak orang cantik. Gadis-gadis itu diambil oleh putaran ini, tetapi hal-hal tidak pecah. Beberapa Liu tahu, kebanyakan dari mereka cantik. Kemudian, mereka pergi bekerja di tempat lain. Mereka tidak kembali selama beberapa tahun. Sepertinya mereka tidak berani kembali. Saya juga memiliki banyak bos yang mendirikan pabrik di kota, dan mereka lebih atau kurang terpaksa meminjamkan uang kepada mereka, mulai dari jutaan hingga puluhan juta. Alasan mengapa mereka tidak diselaraskan adalah bos mereka. Ini sebenarnya bukan salah satu dari campuran itu, tetapi karakter yang Liu tidak pernah bayangkan. Ini sebenarnya adalah pemilik bisnis bintang di kota, Yulong Chain. Li Yulong, pemilik supermarket,
telah bersembunyi di balik layar, tidak hanya memiliki kekuatannya di kota Qinglong, tetapi juga pasukan hitam di beberapa kabupaten terdekat. Ada juga berita bahwa saudara laki-laki Li Yulong, Li Yuguo adalah wakil wali kota Rongcheng, seorang pejabat lokal dari tingkat bawah untuk posisi ini mendapat dukungan dari pasukan lokal. Mereka datang ke Li Yujia untuk memeras dengan beberapa kebetulan setiap tahun. Mereka mencari siswa parubaya yang cantik pada usia 15 atau 6 tahun. Li Sue adalah tujuan mereka saat ini. Siswa parubaya yang cantik pada usia 15 atau 6 hanyalah beberapa hobi yang sesat-sesat. Dan Li Yuguo resmi sangat menyukai gadis muda yang lembut itu. Li Sue adalah target mereka. Mereka juga sangat berhati-hati. Mereka harus menyelidiki situasi di keluarga target agar tidak memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak terprovokasi. Kemarin, keluarga Liu menjual puluhan juta orang dan mereka baru tahu itu. Mereka ingin uang menang, dan di sanalah mereka hari ini. Liu tidak repot-repot melihat bukti berikutnya, dan ia memberikan bukti kepada Jianji dengan penuh kemarahan, bunuh semua orang dalam daftar dan sebarkan bukti itu ke internet untuk dipublikasikan. Ya, Jianji menerima pesanan tanpa ragu-ragu. Adik perempuan Tenjin memiliki seseorang untuk diajak main-main. Apa yang bisa mereka tunggu untuk tidak mati? Tidak hanya mereka mati, mereka juga mati sangat. Setelah Li Jianji keluar, Liu merasa sedikit salah. Berapa banyak orang yang ada dalam daftar sekarang? Ratusan orang. Saya dapat memikirkan apa yang telah mereka lakukan pada tahun-tahun ini. Liu mengalah, bagaimana dengan ratusan orang, semuanya bajingan, dan hukum tidak menyalahkan masyarakat atas kegagalannya. Saya tidak menunggu berita dari Jianji, jatuh dan tertidur. Dia dibangunkan oleh adik perempuannya pagi ini, tetapi kemudian khawatir untuk waktu yang lama dan sedikit lelah. Dia tertidur, tetapi lupa memberitahu Jianji bahwa akan lebih baik jika pembunuhan itu diam, kalau tidak dia mungkin akan kasar terbuka. Pada malam ini, polisi di Rongcheng sangat sibuk sehingga mereka memberikan 321 nyawa sepanjang malam. Mereka semua dibunuh secara brutal, mereka semua dikelilingi oleh keyakinan yang cukup untuk menghukum mati mereka, kebanyakan dari mereka berkulit hitam. Elemen jahat, tetapi ada juga banyak pejabat, salah satu tingkat tertinggi bahkan wakil wali kota, tetapi wakil wali kota yang biasanya baik dalam gaya kematian meninggal di tempat tidur korps wanita yang cantik, menjadi topik hangat. Ketika polisi sibuk, ada juga banyak pejabat yang membuat berita panik, mereka bahkan membunuh wakil wali kota ketika dia mengatakan bahwa dia telah mati begitu parah, dikatakan bahwa si pembunuh telah terbunuh oleh si pembunuh, mengatakan bahwa itu karena momok itu terlalu berbahaya banyak gadis yang tidak bersalah. Mereka juga berpikir secara diam-diam, jika mereka memiliki masalah, jika mereka akan merepotkan, jika tidak, mereka akan bisa tenang. Internet juga hidup di malam hari, sehingga banyak bukti pejabat muncul di internet, meskipun dengan cepat dihapus oleh situs web, beberapa orang selalu melihatnya dan mengunduhnya, beberapa netizen yang antusias dan benar mengkonfirmasi surat informasi yang sebenarnya. Bantu untuk meneruskan di internet, situs webnya terlambat untuk dihapus. Secara keseluruhan, Rongcheng menjadi terkenal dan Li Yuguo bersaudara menjadi terkenal. Orang-orang di seluruh negeri mengenal mereka, tentu saja mereka tidak tahu. Mereka tidak dapat melihat matahari besok. Bab 24. Pagi-pagi keesokan paginya, Li Yu tidur nyenyak dan terbangun oleh ketukan di pintu. Ayah Li ada di luar pintu. Li Yu tidak bisa bangun, tapi rasanya salah. Dia memiliki tubuh yang lembut di tangannya. Dia tidak tahan untuk mendorong pergi. Tuan, aku akan melayanimu untuk berpakaian. Gadis cantik di lengannya mengangkat kepalanya, itu adalah wajah yang cantik dan halus, dan itu adalah Jianji. Tuan Pedang, mengapa kamu datang ke tempat tidurku? Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa tidur di ranjangmu ketika aku kembali? Bukankah Jianji melakukan yang benar? Tolong minta Tuan untuk menghukumnya. Jianji menatap Li Yu dengan sedih tanpa alasan, dan bangkit dan berlutut di depan Li Yu untuk mengaku bersalah. Li Yu telah berada dalam kebakaran untuk sementara waktu, jadi tolong mengaku bersalah untuk mengenakan pakaian Anda, dan Anda akan berlutut. Postur berlutut ini tidak standar, sehingga mengingatkan orang pada beberapa plot film kecil Jepang. Ayah masih di luar, Li Yu buru-buru menyuruh Jianji berpakaian sembunyi-sembunyi, dan kemudian berpakaian sendiri untuk membuka pintu. Ada apa, Ayah? Ini baru jam 8. Tidak puas dengan nada bicara Li Yu, Pastor Li tidak peduli.
tetapi berkata dengan gembira, Su yang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa bajingan-bajingan itu terbunuh sepanjang malam tadi malam. Adalah hal yang buruk untuk melakukan terlalu banyak hal. Kami tidak perlu khawatir lagi, Tuhan memberkati Anda. Petik 2. Tidak hanya Pastor Lee meratapi berkah Tuhan, hal seperti itu terjadi di banyak rumah penduduk sipil. Banyak orang membeli petasan dan memasangnya. Seluruh kota Rongcheng dirayakan banyak, lebih hidup daripada tahun baru, dan banyak orang membawa pengorbanan. Bawalah berita ini untuk menyembah orang yang Anda cintai dan sampaikan kabar baik kepada orang yang Anda cintai sambil menangis dan tertawa. Internet juga mulai meledakkan berita yang menggembirakan ini. Para peretas dan pengguna internet yang telah mendukung pengiriman ulang kemarin telah mendapatkan kembali kekuatan mereka saat ini. Mereka membantu pengiriman ulang. Ketika transmisi ulang tadi malam, mereka semua mengertakkan gigi dan berharap bahwa semua orang berbahaya ini pergi mati, dan pada saat ini, semua bertepuk tangan. Ada orang-orang yang mendukungnya, tetapi ada beberapa yang menentangnya. Beberapa netizen mengatakan bahwa walaupun orang-orang ini adalah orang jahat, mereka harus diadili oleh organ-organ negara. Sekarang sebuah organisasi dapat menghancurkan orang-orang ini. Berarti sangat kejam, dan mereka jelas bukan orang baik. Saya juga memiliki beberapa netizen yang berpikir bahwa ada sebuah cerita di tengah, yang merupakan sebuah konspirasi. Tetapi semua orang berpikir bahwa ini adalah sebuah organisasi. Bagaimana seseorang dapat melakukannya? Ada lebih dari 300 orang. Orang-orang ini berada di berbagai tempat di kota Rongcheng, dan mereka harus melarikan diri dengan cara ini. Keluarga Tang yang juga menerima berita itu juga terkejut. Kejam sekali sehingga membunuh lebih dari 300 orang pada suatu waktu merupakan tantangan bagi otoritas pemerintah. Siapa yang berani? Liu. Bagaimana mungkin seorang pemula tidak lain hanyalah nama Liu yang terlintas di benak mereka dan mereka ditolak oleh mereka sendiri. Saya sangat curiga bahwa Sun Yufan masih memiliki beberapa kecurigaan bahwa Liu telah dipanggil. Dia berpikir bahwa Liu adalah seorang prajurit. Karena dia seorang prajurit, bagaimana dia bisa diam setelah diganggu oleh beberapa orang biasa? Dan dia juga harus memiliki beberapa guru dan saudara untuk membantu membunuh orang. Itu bukan tidak mungkin, tetapi dia tidak dapat menemukan kekuatan Liu. Dia berani menjadi berani dan membunuh begitu banyak orang sekaligus, dan caranya sangat kejam, jangan khawatir tentang dampak sosial. Tentu saja, ini hanya kecurigaannya. Dia tidak akan mengungkapkan dugaannya. Dia tidak ingin menyebabkan keberadaan yang mengerikan. Mereka yang mati adalah orang-orang sialan. Tentu saja, akan lebih baik jika Liu tidak meminta seseorang untuk melakukannya. Setelah itu, dia juga ingin membeli beberapa ramuan obat berharga darinya, dan itu tidak baik jika dia bisa mendapat masalah dengan mereka. Lebih dari 300 orang terbunuh sekaligus, yang merupakan kasus besar yang mengejutkan negara itu. Meskipun orang mati memiliki bukti kebobrokan, ada beberapa pejabat yang terlibat, yang mengganggu banyak pejabat dan membunuh seorang wakil wali kota. Ini juga masalah yang menantang otoritas pemerintah. Pembunuhnya harus diidentifikasi dan diadili. Pada akhirnya, Direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi, Yu Jianfei, mengambil alih kasus ini dan mendesak polisi untuk menyelesaikan kasus dalam batas waktu. Meskipun Liu menggunakan sistem untuk membiarkan Jianji belajar banyak akal sehat sosial, tetapi ilmu pengetahuan modern begitu berkembang sehingga kamera ada di mana-mana. Ada puluhan adegan pembunuhan yang difilmkan oleh kamera, tetapi polisi melihat video saat itu, saya berkeringat di kepala. Karena dalam video itu, saya hanya melihat orang-orang yang terbunuh, dan kepala mereka tiba-tiba jatuh, atau ada beberapa lubang darah di tubuh mereka. Tampaknya mereka dibunuh oleh seseorang yang akan bersembunyi, tetapi tidak ada bayangan si pembunuh. Pembunuhnya adalah hantu. Apakah ini ganas, atau orang asing yang akan sembunyi? Yu Jianfei juga melihat video-video ini dan mengerutkan kening, dan ada banyak orang asing di orang-orang yang tahu tentang hal itu. Negeri juga mendirikan departemen khusus, yang meliputi master seni dan pembudidaya. Dia berada di posisi tinggi. Saya telah menghubungi orang-orang ini, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki teknik siluman legendaris. Namun, menilai dari situasi ini, polisi biasa tidak dapat melakukan apa-apa, ia harus meminta bantuan atasannya dan meminta mereka mengirim seseorang untuk menghadapinya. Dan negara mengambil gambar, dan hal-hal terkait di internet dengan cepat dihapus, dan netizens hanya mencoba untuk membuatnya hidup dan menontonnya segar.
Selama 2 atau 3 hari kemudian, mereka mungkin melupakannya. Aku tidak ingin kembali, sekolah akan secara resmi dimulai lusa. Aku akan bermain selama 2 hari. Kakak akan mengajak kita bermain. Orang-orang jahat terbunuh. Li dan Li tidak pernah curiga bahwa Li Yu melakukannya. Bagaimana mungkin Li Yu memiliki kemampuan seperti itu? Dia meminta bantuan teman-teman polisi. Paling-paling, dia menangkap orang-orang jahat itu. Ancamannya menghilang. Kembali, Li Sue berhenti. Dia tinggal di rumah untuk liburan musim panas. Ketika dia pergi untuk melaporkan kemarin, banyak teman sekelasnya pergi tur, tetapi dia tidak pergi. Li Zhou tidak berbicara tentang labu pengap ini, tetapi kegembiraan di matanya telah mengkhianatinya, dan dia juga ingin bermain. Li Yu berpikir sebentar, berkata sambil tersenyum dan berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, mereka takut dengan barang-barang kemarin. Mengapa tidak bermain selama 2 hari? Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa tidur kemarin. Ketika saya memikirkan Sister Lin Mei, saya mengalami mimpi buruk." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Yu, Li Sue dengan cepat mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ibu Li menamparkan Li Sue dengan tamparan, "Yah, jangan ribut, biarkan kakakmu mengajakmu bermain. Apakah kamu harus khawatir pergi ke sekolah dalam beberapa hari? Ibu adalah yang terbaik." Li Sue memeluknya dan harum, tersenyum bahagia. "Ayo pergi dan bermain. Kalian berdua sibuk sepanjang hidupmu. Sudah waktunya untuk pergi dan bermain. Menurutku, jangan membuka toko kecil dan menghasilkan lebih sedikit uang." Pastor Li memasang wajah, "Bagaimana kita bisa melakukan apapun ketika kita muda? Kamu belum melihat rambut kita jauh lebih hitam, rambut putih hilang, dan pemuda jauh lebih muda." Li Yuhan tersenyum dan memperhatikan orang tuanya tidak berdebat dengan mereka. "Buka saja toko jika Anda ingin membukanya. Tidak baik tidak melakukan apa-apa sepanjang hari." "Oh, Ayah, Bu, sungguh, rambut putihmu hilang, dan wajahmu lebih berkilau." Li Sue sekarang menyadari perbedaan antara orang tua hari ini, bersorak. Sebenarnya, kemarin Li Yu menemukan bahwa orang tuanya memiliki rambut putih yang jauh lebih sedikit, tetapi ada orang jahat pada waktu itu. Saya tidak menyebutkannya, saya tidak berharap bahwa semua rambut putih hilang hari ini, dan kulit pada wajah jauh lebih putih. Tampaknya seluruh orang terlihat jauh lebih muda. Awalnya, orang tua berusia 40-an berada di usia 60-an. Sekarang mereka adalah usia sebaya mereka. Musim semi kehidupan ini harus terus bekerja dan dapat membuat orang tua lebih muda. "Saudaraku, di mana kita akan bermain? Terlalu jauh, tidak cukup waktu." Provinsi, Jiuzhaigo, Gunung Qingcheng, Gunung Emei. Li Sue mulai menghitung tempat-tempat indah di provinsi itu. "Pergi ke Gunung Emei, sembah Bodhisattva, dan biarkan keluarga kita hidup damai selamanya, dan jangan pernah bertemu orang jahat lagi." Ibu Li berpikir dan berkata. Akhirnya, semua orang setuju dengan pendapat Li, tentu saja, tidak benar-benar menyembah para dewa. Pemandangan Gunung Emei cukup bagus. Ada monyet nakal. Jika Anda beruntung, Anda dapat melihat cahaya Buddha di kubah emas. Kendaraan off-road Li Yu dapat dengan mudah duduk bersama keluarganya. Setelah memutuskan untuk pergi, semua orang tidak akan menunda waktu dan tidak menyiapkan apa-apa, hanya membeli makanan dan makan di jalan. Kemudian Li Yu mengendarai mobil dan berangkat bersama keluarganya untuk mencapai Gunung Emei. "Ini belum siang, tapi saya harus kembali besok malam. Waktunya agak ketat." Setelah diskusi, saya memutuskan untuk mendaki gunung perlahan-lahan. Kemudian saya akan pergi ke kuil emas dengan kereta gantung di sore hari untuk melihat matahari terbit besok pagi. Li Yu linglung saat ini. Dia sedang melihat sistem mata pintar. Baru saja sistem telah mengisyaratkan bahwa sejumlah besar sumber energi mental tingkat rendah muncul. Sistem ini menyerap energi lebih cepat. Li Yu sangat bahagia di hatinya sehingga dia tidak berharap untuk keluar bermain dan menghadapi hal yang begitu baik. Dia segera mengirim Jianji untuk memeriksanya. Dia juga membutuhkan energi spiritual dan memiliki energi spiritual. Segera Jianji kembali, dan mendapat pesan yang tidak terlalu baik. Energi spiritual yang diserap oleh sistem adalah kekuatan iman pada patung Buddha. Jianji tidak berani menyerapnya, karena kekuatan spiritual ini memiliki kepercayaan orang percaya yang akan mempengaruhi kesadaran diri Jianji. Jika dia menyerap, akan butuh waktu lama untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan ini pada dirinya sendiri, sangat merepotkan dan lebih berharga.
Sistem ini juga mengingatkan bahwa kekuatan keyakinan pada patung Buddha tidak begitu terserap dengan baik. Sekarang kecepatan tercepat, tidak ada cara untuk mendapatkannya lebih cepat, dan tidak dapat diserap dengan menghubungi patung Buddha. Liu juga tidak peduli dengan hal ini. Dia berencana untuk bebas di masa depan. Dia bisa tinggal di Gunung Emei untuk sementara waktu. Dia hanya menghitungnya. Dengan kecepatan ini, dia dapat menyerap 100.000 energi sehari. Itu tidak lebih buruk daripada daratan para dewa. Ditemukan, di malam hari, keluarga berjalan di Golden Dome setelah makan. Makanan di sini sangat jelek, dan sangat mahal, Li Sue mengeluh ketika dia berjalan. Tempat untuk bepergian bukanlah rumah. Tidak ada makanan murah. Liu tidak berpartisipasi dalam diskusi, dia hanya menerima prompt lain dari sistem dan mengumpulkan informasi saluran ruang angkasa, yang membuatnya sangat bingung. Sekarang sistem mengumpulkan jarak 10 km. Jika informasi ini tersedia, seharusnya sudah dikumpulkan sejak lama. Mengapa Anda mengumpulkannya ketika Anda tiba di Golden Dome? Setelah saya bertanya, saya menyadari bahwa saluran luar angkasa ini sangat tidak stabil, dan itu bukan di atas gunung, tetapi di kekosongan di atas puncak gunung. Sistem mata cerdas juga menangkap informasi saluran luar angkasa lengkap beberapa kali. Meskipun informasi saluran ruang angkasa ditangkap, karena saluran ruang angkasa sangat tidak stabil, Liu tidak bisa melewati saluran ruang angkasa ini sama sekali, dan itu perlu untuk memperkuat dan menstabilkan saluran ruang angkasa. Namun, sistem tersebut tidak dapat diperkuat untuk saat ini. Energi perantara perlu ditemukan untuk diperbaiki, dan energi yang disimpan dalam sistem semuanya adalah energi tingkat rendah. Sistem berspekulasi bahwa selama ada sampel energi menengah, ia dapat menggunakan energi rendah untuk menyingkat energi menengah. Bab 25. Ada apa? Memikirkan bisnis. Ayah Li bertanya pada Liu tanpa banyak bicara sepanjang malam. Liu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, saya hanya berpikir bahwa saya akan kehabisan selama bertahun-tahun di masa depan dan memiliki sedikit waktu untuk menemani Anda. Tidak apa-apa, pria secara alami mengambil karir sebagai hal yang paling penting. Jangan belajar dari ayahmu dan aku. Pertahankan hidupmu dan jangan berusaha. Akhirnya, kamu bahkan tidak mampu membayar uang kuliahmu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah ayah terhebat di hatiku, haha. Ya, ayah adalah ayah terhebat, dan kakak laki-laki juga kakak tertua. Aku tidak tahu kapan Li Sue datang di belakang mereka berdua, dan menggelengkan kepalanya keluar dari tengah-tengah mereka. Haha, Li Sue adalah keluarga pistachio, yang selalu dapat memecah suasana kusam dan membuat semua orang bahagia. Tidak ada yang baik di Jinding di malam hari, dan cuacanya masih sejuk. Ayo kembali, aku akan bangun besok pagi untuk melihat matahari terbit. Aku tidak tahu apakah aku beruntung melihat cahaya Buddha. Aku mendengar bahwa hanya orang yang beruntung yang dapat melihat cahaya Buddha. Meskipun ini musim panas, tetapi pada malam hari di puncak gunung, cuaca masih sangat dingin, keluarga tidak banyak berpakaian, dan Li takut seseorang akan kedinginan. Ya, kembalilah. Bangun besok pagi. Di malam hari, Liu dibangunkan oleh sistem prompt, guru, informasi keterampilan khusus dikumpulkan. Liu duduk dari tempat tidur, dan untuk pertama kalinya di bumi, dia telah mengumpulkan informasi keterampilan khusus. Informasi keterampilan khusus. Informasi macam apa itu? Sistem, bumi termasuk dalam lingkungan Reiki level 0. Secara logis tidak mungkin memiliki lebih dari satu tingkat keterampilan aplikasi energi, dan sekarang tidak hanya memiliki keterampilan tingkat 1, tetapi juga keterampilan tingkat 4 atau lebih tinggi, dan mungkin keterampilan yang lebih tinggi, hanya saja ada gangguan yang kuat dalam mengumpulkan informasi mental, dan tingkat sistem terlalu rendah. Untuk saat ini, tidak mungkin untuk mengumpulkan informasi mental teknis tingkat tinggi di bawah gangguan yang begitu kuat. Petik 2. Informasi mental ini milik gelombang otak, bukan sinyal ponsel. Bagaimana bisa ada gangguan kuat? Liu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia harus memberitahu sistem, keluarkan keterampilan yang dikumpulkan. Ya, keterampilan level 1, muntah kelengkapan 100%, kesempurnaan 100%, Jiu Yang Kuan, pembukaan kekacauan pertama. Keahlian kedua, induksi udara kelengkapan 100%, kesempurnaan 100%, Jiu Yang Kuan, gaya kedua Yin dan Yang. Keterampilan tingkat ketiga, Qi Refining, 100% kelengkapan, 100% kesempurnaan, Jiu Yang Kuan, gaya ketiga Tian Di Yang.
Keahlian 4 tingkat, kekuatan bawaan kelengkapan 100%, kesempurnaan 99%, Jiu Yang Kuan penampilan pertama berapi tipe keempat guntur palem kelengkapan 100%, kesempurnaan 95%. Semua informasi di atas berasal dari satu orang. Tidak ada perbandingan. Liu tidak tahu sejenak apakah orang ini adalah master seni bela diri yang legendaris, atau seorang kultivator, seorang biarawan, atau seorang kultivator. Kelengkapannya 100%, dan kesempurnaannya 95%. Dia tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Saya tidak menyangka bahwa masih ada orang-orang kuat di bumi ini. Sepertinya saya harus berhati-hati di masa depan, bahkan pedang iblis Ji tidak bisa dipusingkan. Tiba-tiba Liu terkejut bahwa pedang iblis Ji milik makhluk iblis, meskipun itu menjadi dia adalah hewan peliharaan sihir, tetapi dia harus memiliki nafas milik iblis. Saya tidak tahu apakah nafas yang bukan milik manusia ini menarik orang ini. Saya tidak mau, dan dengan cepat memasukkan Jian Ji ke dalam ruang kontrak. Tingkat 4, dan jika orang ini adalah biksu legendaris selain wali setan, maka ia harus diarahkan ke Jian Ji, lebih baik berhati-hati. Liu tidak memiliki pengetahuan tentang latihan spiritual bumi, dan semua orang tidak memiliki konflik kepentingan. Tidak perlu hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Ia, sistem, memperlambat laju pengumpulan energi, jangan biarkan dia mencari tahu. Ya, jika orang ini karena Jian Ji atau karena energi yang dikumpulkan oleh sistem, Anda tidak takut. Jika Anda takut, dia adalah karena kasus Rongcheng. Anda tidak tahu bahwa bumi memiliki orang yang kuat. Liu mengirim Jian Jiyun. Sangat mudah untuk membunuh, tetapi sekarang ada orang yang begitu kuat. Liu tidak dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa datang ke pintu untuk apa yang dilakukan Jian Ji. Jika tidak bersama keluarganya, Liu sekarang akan bersembunyi di benua para dewa saat ini. Ada seorang pria yang sangat kuat yang tidak dikenal oleh musuh atau temannya, membuat Liu sangat terganggu. Setelah menunggu sebentar, tidak ada yang datang mengetuk pintu. Liu tiba-tiba tersenyum, berpikir bahwa dia mungkin benar-benar gugup. Ini Gunung Emei, tanah suci legendaris Siuxian. Ada begitu banyak orang kuat yang tampak normal. Mungkin orang tinggal di dekatnya, mereka mungkin khawatir tentang hal itu, berbaring di tempat tidur lagi, dan terus berbicara dengan sistem tentang topik tadi. Mengapa tidak ada kelengkapan dan kesempurnaan Jiu Yang Kuan? Jiu Yang Boxing adalah seperangkat teknik tinju. Saat ini, tidak mungkin untuk menentukan kelengkapan dan kesempurnaan. Liu melihat beberapa nama skill kering dan bertanya lagi, sistem, apakah kamu mengatakan skill orang ini ajaib? Sistem itu terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika Anda dipilih dalam lingkungan yang sama, seorang penyihir dari tingkat yang sama pasti akan mati jika bertemu dengannya. Setelah analisis, keterampilannya lebih halus daripada keterampilan benua, jika mereka lebih dekat dengan hukum, jika dia pergi ke benua para dewa, maka dia berkultivasi ke kedalaman, dan dia mungkin membawa aturan dengan tangannya, yang lebih kuat daripada keterampilan sihir dan pedang. Petik 2. Keahliannya memungkinkan orang untuk berevolusi menjadi makhluk yang lebih maju. Berevolusi menjadi makhluk yang lebih tinggi. Apa artinya ini? Itu karena tingkat hidupnya mungkin telah berevolusi, dan dia bisa hidup lebih lama dan menjadi lebih kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sihir maupun pertempuran. Umur panjang tidak lama, abadi, Liu berseru. Dengan penilaian ini, ketika melihat keterampilan orang ini, Liu merasakan perasaan terbangun. Bukankah pesona, entrainment, pemurnian, dan vitalitas bawaan ini sama dengan latihan terus-menerus dari kultivator? Itu harus dipelajari. Meskipun sihir itu berwarna-warni dan keterampilan yang abadi tampak sederhana dan biasa pada awalnya, dan keterampilan itu tidak banyak, mereka dapat membiarkan kehidupan berkembang. Selama tingkat kehidupan berkembang, kekuatannya secara alami kuat. Pada tahap awal, pembudidaya mungkin tidak sebagus pesulap. Pesulap dapat menggunakan sihir magis di tingkat pertama, dan pembudidaya hanya melempar keterampilan sihir di tingkat pertama. Nah, ada 9 jenis tinju, tetapi semakin banyak nantinya, semakin kuat penanam itu. Penanam kuat legendaris akan mampu memindahkan gunung, tetapi penyihir tidak pernah mendengar kemampuan ini. Dalam Magic General Guild, presiden harusnya sangat kuat, tapi itu terlihat tua, dan pembudidaya legendaris, semakin muda dia semakin dia membudidayakan. Ribuan ribu, bahkan jika kultivator tidak memiliki kemampuan yang kuat, hanya satu atribut yang dapat hidup selamanya lebih baik daripada penyihir yang tak terhitung jumlahnya.
Tuan, pria misterius yang memberikan keterampilan khusus menghilang, tetapi pada akhirnya aku mengumpulkan keterampilan tanpa level lain darinya, konvergensi, napas konvergen, menyembunyikan kemampuanku. Keterampilan ini sangat kuat dan dapat menyusutkan kemampuanku sendiri informasi mental, sistem resistensi untuk mengumpulkan informasi mentalnya, jadi sepertinya dia masih memiliki banyak keterampilan yang belum saya kumpulkan, pemiliknya harus berhati-hati jika dia bertemu orang-orang seperti itu lagi. Petik 2. Karena ada teknik memusatkan minat, Anda dapat menyembunyikan kemampuan Anda, maka harus ada keterampilan yang dapat melihat melalui kemampuan orang lain. Yang abadi bukanlah seorang penyihir, si penyihir tidak dapat melihat melalui kekuatan sebenarnya dari Liu, yang abadi belum tentu. Belajarlah untuk bertemu. Konvergensi membutuhkan 10.000 energi. Zenmi, bagaimana bisa ada begitu banyak? Lebih dari doa, ini hanya keterampilan yang tidak memiliki tingkat. Meskipun para master semua keterampilan non-level, metode pemanfaatan energi konvergensi jauh lebih baik daripada doa. Jika master pertama kali belajar teknik muntah, entrainment, dan pemurnian, ia akrab dengan penggunaan energi semacam ini, mungkin akan mengkonsumsi lebih sedikit energi. Petik 2. Itu benar, roh Liu menyegarkan, dan para penatua tidak ingin abadi. Meskipun belum 100% yakin apakah keterampilan ini adalah keterampilan para kultivator, tetapi 8 atau 9 tidak dapat dipisahkan. Lebih dari 80.000, harus dapat belajar beberapa keterampilan. Tuna, entrainment, pemurnian, vitalitas bawaan 1, vitalitas bawaan-bawaan baik-baik saja, berapa banyak energi yang dibutuhkan masing-masing. Sistem, Tuan, ribuan energi membutuhkan 1000 energi, entrainment udara membutuhkan 10.000 energi, dan pemurnian udara membutuhkan 100.000 energi. Pelajari ketiga keterampilan ini. Oke, Tuan, belajar tentang tuna, ada cara muntah dalam benaknya, yang membuat Liu merasa tertipu. Muntah ini adalah metode bernafas, dan tidak ada yang ajaib tentang itu. Metode seperti itu sebenarnya membutuhkannya 1000 poin energi. Sayangnya, tidak, meskipun metode pernafasannya sederhana, laju pernafasan ini sangat sulit untuk dipahami. Dengan satu tarikan nafas dan satu tarikan nafas, Anda dapat menghirup aura ke dalam tubuh dan mengeluarkan gas buang. Jalannya sederhana, belajar udara. Breathing-Qi juga mirip dengan tuna, pada pandangan pertama, sangat sederhana, tetapi ada alasan sederhana, terutama untuk memandu aura inhalasi dalam tubuh. Dalam studi Qi, lebih misterius, aura yang dimasukkan ke dalam tubuh disempurnakan oleh jejaknya dan menjadi vitalitasnya sendiri. Zen-Qi bergerak dalam tubuh dan diserap oleh sel-sel. Sel-sel dipelihara dan diperkuat oleh vitalitas, dan tubuh secara bertahap menjadi lebih kuat. Proses untuk bisa merasa lebih kuat ini membuat Liu ingin berhenti dan memanjakannya. Saudaraku, bangun dan saksikan matahari terbit. Suara seorang gadis kecil datang dari luar pintu. Liu, yang sedang berlatih, merasa bahwa Qi-nya stagnan untungnya. Penguasaan Qi penyulingan mencapai 100%, dan Qi yang asli dibawa ke dantian dalam sekejap. Namun, Liu pasti mendapat masalah, yang juga membuat Liu memiliki pikiran. Di masa depan, Anda harus menemukan tempat yang aman. Selain itu, yang terbaik adalah mempelajari keterampilan yang sempurna ini. Tidak mudah untuk masuk ke dalam keajaiban. Pikirkan tentang hal ini, itu seharusnya lebih dari sekedar penanaman abadi. Latihan meditasi sihir harus serupa dan tidak dapat diganggu, jika tidak, para penyihir itu tidak akan membangun menara sihir dan ruang kultivasi khusus. Suara ketukan gadis muda di luar pintu ketukan terus berdering, sehingga Liu tidak punya waktu untuk berpikir, dan harus bangun tanpa daya untuk membuka pintu. Saudaraku, cepatlah pergi. Banyak orang pergi ke Jinding untuk menyaksikan matahari terbit. Cuaca hari ini baik dan Anda harus melihat Sang Buddha. Begitu pintu terbuka, Li Sue mengambil tangan Liu dan berjalan keluar dari hotel. Aku belum mencuci muka. Wajah mana yang dicuci? Setelah wajah itu dicuci, matahari sudah habis dan tidak ada yang terlihat. Yah, aku tidak perlu mencuci muka. Aku mengikuti langkah gadis itu untuk mencapai kubah emas. Pada saat ini, kubah emas dipenuhi orang-orang yang menyaksikan matahari terbit. Beberapa orang menginap di hotel di kubah emas tadi malam. Beberapa orang baru saja datang dari bawah gunung. Sungguh, saya tidak tahu harus menonton apa di matahari terbit ini dan saya tidak tidur lagi. Apakah ini sangat sulit? Bab 26. Oh, betapa indahnya lautan awan.
Gadis kecil itu berseru. Banyak orang yang diam-diam menunggu untuk menyaksikan matahari terbit tertarik oleh suara adik perempuan. Ketika mereka datang, mereka melihat seorang gadis muda dan cantik, sebagian besar memberikan wajah tersenyum. Ini adalah keuntungan dari wanita cantik. Jika Anda seorang gadis yang jelek, tentu saja akan menarik kutukan. Liu juga ditarik ke depan oleh Li Sue, memandang jauh ke awan, semua lautan awan putih. Kadang-kadang, beberapa puncak gunung muncul dari lautan awan, seperti negeri dongeng. Lautan awan dibakar, memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Sebelum waktu menyaksikan keindahan, matahari merah keluar, langsung menerangi langit dan lautan awan, dan bersinar. Buddha, benar-benar cahaya Buddha. Wow, sangat cantik, sangat cantik. Untuk sesaat, kerumunan di Jinxiang mendidih, berseru, dan lebih banyak orang memakai berbagai bentuk, berharap postur mereka dalam cahaya Buddha akan lebih indah. Faktanya, hanya bayangan pribadi yang dapat terlihat samar-samar dalam cahaya Sang Buddha, dan posturnya tidak dapat dilihat bahkan jika itu indah, tetapi orang-orang menyukainya. Namun, cahaya Buddha ini sangat indah. Ada bayangan pribadi yang tersembunyi dalam sekelompok lampu emas, dan sekitarnya adalah siaguang yang penuh warna, yang membuat orang seperti berada di dunia mimpi. Saudaraku, bantu aku mengambil gambar. Cepatlah, atau kamu tidak akan bisa menunggu sampai bertemu. Li Sue memberikan kamera kepada Liu, mengenakan bentuk yang indah, dan menekankan, pastikan untuk mengambil gambar yang indah, kamu harus kalau tidak, abaikan kamu. Petik 2. Liu ingin menangis tanpa air mata. Persyaratan ini terlalu tinggi. Saya tidak tahu apakah seorang fotografer profesional memiliki tingkat seperti itu. Omong-omong, fotografer profesional, Liu dengan cepat menemukan keterampilan fotografi dan belajar. Kamera ini terlalu buruk. Setelah mempelajari keterampilan fotografi, reaksi pertama Liu adalah bahwa kamera tidak berfungsi. Ini hanya kamera yang mereka beli sementara. Saya akan menggunakannya di yang lama. Tidak ada tempat untuk membelinya sekarang. Meskipun kameranya tidak bagus, tetapi saya memiliki keterampilan fotografi profesional dan harus dapat mengambil gambar yang bagus. Memegang kamera, Liu dengan cepat menemukan perasaan itu, dan menggabungkan pemandangan indah Buddha dan sosok gadis kecil yang cantik ke dalam foto yang sempurna. Apakah kamu mengambil foto? Coba kulihat. Wow, kapan kamu belajar fotografi, kakak? Ini level profesional. Li Sue berseru, memandangi dirinya yang cantik dan cahaya Buddha yang cantik di kamera. Ayo kita ambil foto untuk orang tuaku, dan saudara lelakiku yang kedua. Li Sue memberi perintah lain kepada Liu. Pada akhirnya, semua orang memiliki foto Buddha. Li Sue juga mengambil foto untuk Liu. Setelah foto Liu diambil, matahari keluar dari lautan awan, dan Buddha juga hilang. Pemandangan di sini sangat bagus, kuharap aku tinggal di sini. Li Sue menghela nafas dengan polos. Pastor Li tertawa, gadis, jika kamu benar-benar tinggal di sini, kamu akan bosan dalam 3 hari. Tidak, Li Sue menolak. Segala sesuatu di sini perlu turun gunung untuk membeli, tidak ada buah, tidak ada permen, tidak ada sayuran segar, informasi jaringan yang buruk, panggilan telepon yang tidak nyaman, tidak ada akses internet, dan ketinggiannya terlalu tinggi di sini, korek api tidak mudah terbakar, tidak ada kompor tekanan yang diperlukan banyak hal yang kurang matang. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis kecil itu sedikit berkecil hati, dan dengan polos dia tidak banyak berpikir. Matahari terbit dan cahaya Buddha terlihat. Semua orang dalam suasana hati yang baik. Mengepak barang-barang, keluar dari ruangan, dan mulai turun gunung. Makanan di atap emas tidak bagus. Semua orang memutuskan untuk makan di bawah. Jika Anda lapar, makanlah makanan ringan. Ada beberapa monyet di beberapa tempat di bawah gunung, tetapi monyet-monyet ini tidak semanis yang Anda kira. Mereka akan mengambil barang-barang, tetapi Liu dan keluarga mereka memiliki Tuan Liu. Monyet tidak mengambil sedikit keuntungan. Liu selalu bisa berada di ketika monyet melangkah maju untuk memikirkan serangan, roh paksaan berlalu. Di bawah semangat paksaan yang kuat, monyet-monyet ini segera menjadi jujur dan menemani keluarga Liu untuk mengambil gambar dan menjualnya. Meskipun itu hanya 2 hari yang singkat, keluarga itu bersenang-senang. Pada malam hari, Liu mengantar keluarga itu kembali ke kota. Bahkan pada malam hari, Paman Su berlari dengan gembira dan menemukan ayah Li.
memberitahu dalam pembunuhan pelaku intimidasi di kota itu, Susu sangat berbakat dalam bercerita dan ceritanya sangat luar biasa. Tampaknya ia secara pribadi berpartisipasi dalam pengepungan para pengganggu itu. Makanan di tempat wisata tidak enak. Aku bersenang-senang hari ini, tapi makanannya tidak begitu enak. Tidak, ketika aku kembali ke rumahku di kota, gadis kecil itu meminta Liu memasak. Saya berpikir bahwa saya pergi ke benua para dewa untuk mengumpulkan energi dan berlatih, dan saya akan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan keluarga saya di masa depan. Liu juga ingin membuat makanan yang lezat. Segera, sebuah meja hidangan daging Warcraft diangkat, serta anggur buah bermutu tinggi. Paman Su, yang belum menyelesaikan cerita, juga dibiarkan makan. Paman Su yang sudah makan dan ingin berhenti, mencium aroma hidangan daging Warcraft yang menggoda. Aroma dan kemauan keras. Xiao Yu, kamu memiliki keahlian yang sangat baik. Kamu benar-benar harus membuka restoran dan kamu akan mendapatkan banyak uang. Pertama, Paman Su memuji Liu. Teknik Xiao Yu benar-benar bagus, Pastor Li menggema puas. Lao Li, Xiao Yu belum punya pacar. Paman Su bertanya sambil makan. Tidak ada yang salah. Oh, anakmu baik, ingin memukul mertua. Pastor Li membeku sesaat dan bertanya dengan gembira. Paman Su memandang Liu dengan senyum lebar di wajahnya. Xiao Yu baik. Dia bisa menghasilkan banyak uang di luar perusahaan. Dia bisa menghasilkan banyak uang. Dia sangat berbakti kepada Anda. Xiao Yu bisa menjadi menantu saya. Saya tidak punya pendapat. Hanya saja urusan orang-orang muda tidak di bawah kendali generasi tua kita. Maksud saya, mereka dapat membiarkan mereka mencoba bersosialisasi dan melihat diri mereka sebagai tidak lengkap. Petik 2. Xiao Xiao baik, cantik, dan lulus dari perguruan tinggi, Xiao Yu. Pastor Li menoleh ke Liu. Liu memiliki kepala besar. Dia mungkin menghabiskan banyak waktu di benua dewa atau dunia pro. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk jatuh cinta, dan jika dia punya pacar, mudah untuk melakukan kekerasan menyalakan rahasianya. Ayah, Paman Su, saya hanya berada di jalan menuju bisnis ini, tetapi saya tidak punya waktu untuk jatuh cinta, dan saya baru berusia 19 tahun. Izinkan saya membicarakannya dalam beberapa tahun, tetapi saya tidak dapat menunda masa muda Su Xiao-Xiao. Kamu anak-anak, Pastor Li sedikit marah, Su Xiao-Xiao sangat cantik, dan setelah beberapa tahun, putranya akan bermain kecap. Paman Su juga sedikit kesal, putrinya sangat dicari-cari. Dari awal sekolah menengah, ada teman sekelas laki-laki mengejar pintu. Lebih banyak lagi di perguruan tinggi, Liu sebenarnya syirik. Tapi sulit dikatakan, tidak apa-apa, putriku selalu berkata bahwa dia harus membuat karir menjadi penting. Saya makan malam, dan setelah Paman Su kembali, Ayah Li agak tidak senang menemukan Liu. Apakah Anda punya pacar? Tidak, bukankah aku mengatakan itu, sekarang aku sedang terburu-buru. Jangan khawatir, kamu kaya sekarang, dan apakah kamu berencana untuk membesarkan wanita yang tidak konsisten? Liu tertegun, dia tidak mencari pacar untuk sementara waktu. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia telah membesarkan suaminya? Pemikiran ayahnya melonjak dan dia tidak bisa mengikutinya. Dia berkata, Ayah, aku akan membayar bisnis saya besok. Aku akan kembali dulu. Kembalilah nanti. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Liu mengambil sesuatu dan pergi. Dia menyapa keluarganya, dan melarikan diri dengan mobil. Melihat mobil Liu menghilang di jalan, Ayah Li menghela nafas dan tersenyum kepada Ibu Li dengan senyum pahit. Tampaknya urusan orang muda sekarang benar-benar memberitahu Lao Su bahwa generasi tua kita tidak bisa mengendalikan. Petik 2. Kamu memegang kendali, apakah kamu memiliki kemampuan itu? Ibu Li tidak mengerti mengapa Liu pada awalnya cemas. Sekarang ketika saya mendengar, ternyata ada masalah dengan lelaki lamanya di sini, dan dia langsung tidak bahagia. Xiao Yu sekarang menjadi puluhan juta bisnis semakin besar, dan dia takut dia tidak akan menemukan pacarnya. Lain kali dia kembali, dia tidak akan menyebutkannya lagi. Petik 2. Wajah Ayah Li keras kepala dipaksakan, dan dia tersenyum pahit. Tidakkah saya khawatir dia cukup kaya untuk belajar dengan buruk? Selain itu, Anda tidak ingin dia menemukan seorang istri lebih awal dan menjadi seorang nenek lebih cepat. Ini juga masalahnya, aku ingin menjadi nenek, tapi lain kali aku harus mengatakannya dengan baik, jangan memaksanya. Di mana aku memaksanya? Kamu tidak memaksanya, bagaimana dia bisa pergi? Paman Su di sebelahnya penuh dengan ketidakbahagiaan saat ini.
Bayi perempuannya sangat sempurna. Liu ini benar-benar menjauh. Kebetulan Su Xiaoxiao ada di rumah, dan ketika dia melihat wajah ayahnya tidak bahagia, dia dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Ayah, apakah kamu tidak akan mengobrol dengan Paman Li? Siapa yang membuatmu marah?" Petik 2. Paman Su menatap bayi perempuan itu dan mengatakan sesuatu barusan, dan berkata dengan marah, "Apakah Anda mengatakan bahwa Liu buta? Apa yang salah dengan putri saya?" Su Xiaoxiao merasa malu. Liu 3 tahun lebih muda darinya, dia belum memikirkannya. Masalahnya adalah ayahnya memberitahu dia sekarang dan ditolak oleh Liu. Dia juga merasakan di hatinya sangat tidak bahagia. "Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini kepada orang lain, dan kamu masih takut bahwa putrimu tidak akan memintanya atau apa?" Pastor Su tidak senang melihat putrinya, dan tahu bahwa dia tidak boleh menceritakan tentang hal itu. Mereka terlalu marah tadi. Dia mengucapkan sepatah kata dan buru-buru berkata, "Tentu saja, saya hanya berpikir keluarga Li cukup baik." Siapa tahu dia begitu. Tidak ada visi. Petik 2. Setelah mengendarai mobil kembali ke villa, Liu mandi dan menyeberangi benua. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak energi, sehingga dia bisa belajar keterampilan yang lebih kuat, sehingga dia bisa menjadi lebih kuat, tanpa kekuatan. Itu benar-benar menyedihkan. Saya tidak akan mengatakannya di benua para dewa. Ada banyak orang kuat di sini, tetapi seorang pria kuat benar-benar muncul di bumi, menakuti dia untuk menyingkirkan pedang-pedang dan tidak berani melepaskan mereka. Ngomong-ngomong, Jianji masih di ruang kontrak dan membebaskannya. "Tuan, tempat apa ini? Seharusnya bukan bumi di sini. Elemen sihir di sini sangat kuat. Ini adalah guild magis dari kota Sel Dewa. Ada banyak orang kuat di sini. Sebaiknya jangan berlarian." Liu memberitahu. "Ya, Jianji sangat taat. Meskipun dia muncul di dunia iblis, dua pesawat dunia iblis dan benua para dewa sangat dekat. Dia juga mendengar tentang benua para dewa, dan dia ditangkap oleh para dewa penakluk. Disegel, jika tidak itu tidak akan menjadi hewan peliharaan sihir Liu. Kekuatan Jianji di benua para dewa tidak cukup, dia tidak bisa melepaskan kekuatan spiritualnya, tetapi dia dapat membantunya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak diganggu ketika dia berlatih-latihan." Bab 27. Tuna, Ki, dan Ki penyulingan adalah satu set latihan. Di bumi, ada beberapa Reiki, dan mereka semua memiliki efek yang baik. Bagaimana dengan benua dewa? Aura di sini sangat kuat. Liu segera tenang, dan segera masuk ke kondisi tetap, kedua kalinya ke dalam kondisi budidaya. Liu juga mengerti bahwa Tuna tidak hanya mengirim Reiki, tetapi juga untuk membiarkan dirinya memasuki pengaturan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dia belum menghubungi kultivator, dan dia belum berkomunikasi, dia juga tahu bahwa proses mendirikan sendiri ini bisa sulit bagi banyak praktisi. Tanpa latihan jangka panjang, tidak mungkin untuk mengatur dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kondisi kultivasi, aura yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan ke perutnya, dibimbing, disempurnakan menjadi ki sejati, satu cincin pada satu waktu. Ketiga keterampilan ini 100% sempurna, yang merupakan penguasaan sempurna, yang telah menjadi nalurinya. Di bawah kondisi itu, energi vital dalam tubuh meningkat dengan cepat. Ini juga keberuntungan Liu. Pria di Gunung Emas Mei harusnya seorang monster tua yang telah berlatih selama puluhan tahun. Jika tidak mungkin memiliki tingkat kesempurnaan yang tinggi, dan tidak mungkin untuk melatih ketiga keterampilan ini menjadi insting. Segera, Liu menemukan sesuatu yang salah. Selain memperbaiki aura, sistem memungkinkannya untuk belajar cara meregenerasi Ki menjadi dantian. Ada lebih banyak konten untuk menggunakan meridian seluruh tubuh Ki yang otentik ini, dan menunggu meridian seluruh tubuh untuk melewatinya. Kemudian, jembatan antara langit dan bumi dapat dibuka, dan kemudian surga dan aura bumi dapat secara langsung diserap ke dalam tubuh, disempurnakan menjadi energi sejati, dan mencapai kondisi bawaan. Tapi sekarang, energi dantiannya belum sepenuhnya disimpan, apalagi membuka meridian. Meridian ini perlu menunggu sampai energinya didandan terisi dan kemudian dibuka sendiri. Bukankah keterampilan pembelajaran sistem yang digunakan dalam satu langkah di masa lalu? Apakah ada yang salah dengan sistem? Setelah memikirkannya, sepertinya itu bukan alasan yang sistematis. Terakhir kali dia berlatih sihir, dia baru saja membentuk inti dari sihir cahaya, dan semua elemen sihir diserap oleh dirinya sendiri. Saya sudah melakukan ini. Saya masih mencoba untuk menghirup Reiki. Tidak ada gunanya memikirkannya.
Hanya menghirup Reiki dan menyempurnakannya menjadi Qi yang benar adalah milik saya. Ketika seluruh tubuh Liu memasuki kondisi pemurnian Qi, kecepatan Reiki-nya semakin cepat dan cepat, banyak Reiki yang diserap, dan pusaran Reiki terbentuk di sekitarnya, Reikis di sekitarnya cepat diserap, dan semakin jauh. Reiki diserap, Reiki Guild sihir lebih kuat dari dunia luar, ada kebutuhan mendesak untuk Reiki, dan terasa di tempat lain. Direktur cabang Hufa segera menemukan anomali, dan dengan cepat terletak di halaman Liu. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Liu hanya seorang murid magang yang cerdas. Bagaimana bisa menyebabkan gerakan besar dan cepat membentuk sihir? Pasang naik, Ketua Hufa, master mana yang ada di sana? Seorang pesulap yang mendengar berita itu bertanya kepada Hufa ketika dia mendengarnya. Hufa melirik pesulap yang bertanya dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dekendet, tolong juga blokir berita di sini, jangan biarkan orang luar tahu, dan jangan biarkan orang-orang datang lagi, katakan setelah itu penyebab. Petik 2. Oke, Presiden Hufa. Melihat ekspresi Hufa, Yi Dawen tidak berani mengatakan apa-apa, segera berbalik, memblokir tempat itu, dan mengirim kata sandi kepada semua orang. Hufa melihat ke halaman Liu dan jatuh dalam kontemplasi. Apakah Liu ini meningkatkan? Naik dari magang sihir ke pesulap junior. Tapi aku belum pernah mendengar bahwa siapapun yang menerobos pesulap junior akan memiliki gerakan sebesar itu. Dilihat oleh fluktuasi elemen sihir ini, setidaknya Anda harus meningkatkan ke penyihir senior untuk memiliki fluktuasi sihir tersebut. Untungnya, Serikat Sihir memiliki lingkaran sihir, hanya dapat dirasakan di guild sihir, jika tidak akan menarik orang lain. Intinya, sel bukanlah kota besar seperti kota suci. Di sini pesulap senior adalah tulang punggung guild, terutama pesulap cemerlang yang langka. Namun, mungkin tidak mungkin bagi Liu untuk menerobos ke penyihir tingkat tinggi. Lagi pula, dia adalah murid sihir. Belum lama ini, masih mungkin untuk menjadi pesulap junior. Tidak realistis untuk menjadi pesulap tingkat tinggi. Elemen ajaibnya berfluktuasi. Malam berlalu seperti ini, dan fluktuasi magis yang disebabkan oleh Liu juga berlangsung sepanjang malam. Ketika Tianming, Liu secara otomatis terbangun dari kondisi kultivasi. Dia terkejut menemukan bahwa selain kepenuhan dan Tianzong, dia juga memiliki meridian yang mengalir. Sangat marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membantunya membuka meridian ini? Yah, hampir mustahil bagi orang lain untuk membantu. Tidak ada seorang pun di sini kecuali untuk menjaga Jianji-nya. Saya bertanya kepada Jianji bahwa dia tentu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Liu dapat menanyakan sistem Huyan. Sistem itu terintegrasi dengannya, dan dia harus tahu kondisi di dalam tubuhnya. Guru, ketika sistem membantu Anda mempelajari pemurnian gas, akan lebih mudah untuk mengubah tubuh Anda dengan energi sehingga dapat beradaptasi dengan pemurnian gas. Setelah Anda mengisi Qi di dan sampai batas tertentu, Qi akan secara otomatis mengalir keluar dan mengisi meridian, tetapi Anda tidak cukup energi saat ini. Anda hanya dapat memuaskan satu meridian, dan ketika energi Anda cukup, semua meridian akan mengalir secara alami, menghindari rasa sakit karena menusuk poin Anda. Petik 2. Ternyata itu adalah fungsi dari sistem. Sistem itu benar-benar baik. Meskipun dia tidak terburu-buru melalui acupoints dan melewati meridian, dia masih membaca novel. Melihat bahwa protagonis perlu mengalami banyak rasa sakit untuk membuka meridian, itu menakutkan untuk memikirkannya, tetapi dia ini adalah kredit sistem untuk dengan mudah dan mudah mencapai apa yang orang hanya bisa lakukan melalui kerja keras. Tuan, orang tua di luar telah menjaga selama 1 malam. Jianji, yang telah dijaga oleh pedang, segera melaporkan ketika Liu bangun. Oke, aku tahu, kamu bisa beristirahat di ruang kontrak. Liu mengangguk dan memasukkan Jianji ke ruang kontrak. Ruang kontrak dapat dengan cepat mengembalikan energinya. Membuka gerbang halaman, sebelum Liu mengatakan sesuatu, Hufa bertanya dengan penuh semangat, Liu, apakah ini fluktuasi elemen sihir yang disebabkan oleh peningkatanmu? Apa levelmu sekarang? Liu membeku sesaat, dan segera bereaksi, dan menyadari bahwa penyerapan Reiki dalam kondisi kultivasinya menyebabkan Reiki berfluktuasi. Tentu saja, di mata Hufa, itu adalah fluktuasi elemen sihir. Ya, aku sekarang adalah pesulap junior. Liu masih menyembunyikan level. Apakah ini hanya seorang pesulap junior? Hufa agak tidak yakin. Liu dengan cepat berkata, meskipun saya baru saja menjadi pesulap junior,
saya akan meningkatkan diri menjadi pesulap tingkat menengah, yang sedikit lebih buruk. Yah, itu hampir sama. Hufa mempercayai ini, tetapi dia berkata, divisimu benar-benar kuat. Keadaan kultivasi sebenarnya dapat menyebabkan fluktuasi. Sihir yang begitu besar, kupikir kau akan ditingkatkan menjadi pesulap senior. Lalu, petik 2, Liu tersendat, Hufa benar. Pemurnian Qi termasuk dalam keterampilan tingkat ketiga, tetapi itu adalah keterampilan yang memungkinkan orang untuk bergerak dari tingkat ketiga ke tingkat 4. Selama meridian penuh energi sejati, mereka dapat berdampak pada jembatan Tiandi. Membuka langit dan serambi bumi, mencapai kebodohan, ingin datang ke alam bawaan adalah tingkat keempat, jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa tingkat keempat dipromosikan, tetapi hanya dalam perjalanan ke tingkat keempat. Oke, aku akan membantumu untuk 1 malam, dan sudah waktunya untuk kembali dan beristirahat. Hufa menguap, tunggu Presiden. Liu menghentikan Hufa yang akan pergi. Hufa berbalik dan menatap Liu. Liu, Presiden, saya ingin membeli beberapa kor ajaib, saya tidak tahu di mana saya bisa membelinya. Hufa mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu membeli inti sihir? Yah, aku tidak mengajukan pertanyaan ini. Aku ingin datang kepadamu untuk kegunaanmu. Secara umum, kelompok berburu akan memiliki beberapa inti sihir untuk dijual, tetapi mereka tidak bisa. Jika Anda menjualnya dengan santai, Anda bahkan tidak dapat membelinya. Inti sihir adalah bahan persiapan pertempuran yang diperlukan oleh semua negara dan pasukan. Kebanyakan orang tidak dapat membelinya, tetapi Anda adalah seorang penyihir, tentu saja bukan orang biasa. Dimungkinkan untuk menggunakan inti sihir untuk membuat peralatan sihir, membuat gulungan sihir, dan menggunakan sihir khusus, sehingga Anda dapat membeli sejumlah kecil di guild kami, tetapi inti sihir yang dibeli ini tidak dapat dijual keluar. Jika Anda ingin menjelaskan penggunaannya, jika Anda tidak tahu, Anda akan dihukum. Petik 2, Liu keras kepala, perlu kesal membeli inti sihir. Cara lain adalah dengan mengatur kelompokmu sendiri untuk berburu. Tidak ada yang akan mengurus inti sihir yang kamu dapatkan, tetapi kamu baru saja dipromosikan menjadi pesulap junior. Yang terbaik adalah tetap di guild dengan baik dan belajar sihir junior dengan baik. Hufa beberapa menyesal memberitahu Liu metode ini dan harus menekankan. Sihir primer adalah sihir sekunder. Beberapa sihir cerah sekunder yang biasa digunakan, Liu sudah mempelajarinya. Tentu saja, Anda tidak bisa mengatakannya sekarang, atau Anda baru saja dipromosikan menjadi An Junior Magician. Semua keajaiban dikuasai, yang terlalu menakutkan. Sekarang Liu tidak memiliki cara untuk menguji sertifikat Junior Magician, karena untuk menguji sertifikat ini, 2 Magix Junior harus dipamerkan. Dia akan melakukannya, tetapi dia harus menunggu beberapa hari lagi. Bagaimana dengan kristal ajaib? Liu tidak mau. Hal yang sama berlaku untuk kristal ajaib, yang semuanya adalah bahan persiapan tempur. Hufa benar-benar ingin tahu, untuk apa Liu sangat membutuhkan inti sihir dan kristal ajaib. Setelah memikirkannya, saya masih tidak berbicara. Berapa banyak yang kamu inginkan? Jika tidak banyak, aku bisa menjualnya kepadamu. Liu tersenyum pahit, saya akan menggunakan inti ajaib atau kristal untuk kultivasi. Secara alami, semakin banyak semakin baik. Bisakah kamu berlatih dengan inti sihir dan kristal ajaib? Bagaimana ini mungkin? Mata Hufa melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Ada banyak kegunaan untuk inti sihir dan kristal ajaib, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakannya. Yah, tampaknya sudah mendengar, tetapi orang-orang itu sudah mati. Energi di inti sihir dan kristal sangat keras, dan aliran energi yang dipimpin sangat kuat. Manusia tidak tahan dampak dari aliran energi, dan inti sihir mengandung gagasan Warcraft selama masa hidupnya akan mempengaruhi pesulap, dan kristal ajaib mengandung gelombang aneh, yang bukan sesuatu yang bisa diikuti manusia. Sekarang saya mendengar Liu berkata bahwa ia akan berlatih dengan inti sihir dan kristal ajaib. Reaksi pertama Hufa adalah bahwa Liu tidak mengerti misterinya. Ini hanyalah tindakan mencari kematian, wajahnya berubah. Liu diam-diam berkata dengan buruk, dan dengan cepat mengoreksi, ya, saya perlu banyak roh ketika berlatih, elemen sihir, tetapi ada terlalu sedikit elemen sihir di udara. Saya perlu menggunakan inti sihir atau kristal ajaib untuk membentuk arai sihir dan melepaskannya. Banyak elemen ajaib telah membiarkan saya menyerap dan memfasilitasi kultivasi saya. Bab 28. Ini hampir sama.
Saya benar-benar berpikir Anda telah menguasai kemampuan untuk berkultivasi dengan energi dalam inti sihir dan kristal ajaib. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, yang terbaik adalah jangan sampai ada yang tahu, kalau tidak akan ada yang tak terhitung jumlahnya Anda terpaksa menyerahkan metode ini. Anda tidak akan memiliki kehidupan yang damai di masa depan, jangan berpikir bahwa orang kuat di daratan adalah orang baik. Hu Fa menasihati, bagaimana aku bisa memiliki metode ajaib? Kamu tinggal di sini sepanjang malam, kamu harus tahu bahwa kultivasi saya memerlukan banyak elemen sihir. Aku tidak ingin mempengaruhi semua orang karena ini, jadi aku ingin membuat lingkaran sihir. Hu Fa mengangguk, dia telah menjaga di sini, mengetahui berapa banyak elemen magis yang perlu dipraktekkan Liu, itu benar-benar akan memengaruhi orang lain di serikat sihir, dan lingkaran sihir akan membiarkan kekuatan sihir di inti sihir dilepaskan berubah menjadi elemen sihir. Elemen sihir dalam arai sihir akan beberapa kali dunia luar. Metode ini akan digunakan oleh banyak kekuatan. Ini bukan rahasia. Guild sihir sekarang memiliki arai sihir seperti itu. Hu Fa berpikir sejenak, dan akhirnya mengakui pernyataan Liu, serikat memiliki beberapa inti sihir dan kristal ajaib, tetapi tidak mungkin untuk memasok mereka tanpa batas waktu. Itu akan memberi Anda hingga 100.000 koin emas. Oke, terima kasih Presiden. Yah. Aku akan mendapatkan inti sihir untukmu sekarang. Kamu sebaiknya mandi, sangat bodoh jika kamu mundur begitu lama. Hu Fa mengerutkan kening. Liu bergidik, lalu menjerit, dan kembali ke halaman kecil. Aku hanya tidak memperhatikan bahwa sebenarnya ada lapisan keringat minyak gelap di tubuhnya, yang mengalami bau menjijikkan. Itu harus disempurnakan. Ini memiliki efek mencuci otot dan sumsum. Disinilah kultivator lebih baik daripada penyihir. Tubuh memiliki lebih sedikit racun dan kotoran, sehingga orang tidak bisa sakit, bisa hidup lebih lama, dan kehidupan bisa berkembang. Meskipun halaman guild ajaib memiliki tempat untuk mandi, itu sangat merepotkan. Liu harus memakainya kembali ke Villa Bumi. Kamar mandi di sini dilengkapi dengan air panas, sampo, dan shower gel setiap saat. Setelah transparan, Liu menemukan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Terutama dantian dalam tubuhnya tampaknya memiliki mesin yang kuat untuk menyediakan dirinya dengan kekuatan, yang akan membuatnya tak ada habisnya. Setelah memakai halaman guild sihir lagi, setelah beberapa saat, Hu Fa kembali dan mengeluarkan 10 inti sihir 4 tingkat, 10.000 koin emas inti sihir 4 tingkat, saya memilih 10 yang terbaik untuk Anda, cerah ada terlalu sedikit, hanya ada 1. Anda dapat mempraktikkan sihir Departemen Cahaya, efeknya mungkin lebih buruk, tetapi tidak ada cara untuk melebar. Inti sihir Departemen Cahaya adalah daging di mulut gereja cahaya. Siapapun yang mengambilnya akan menjadi seperti anjing gila. Ditarik, sangat menjengkelkan. Petik 2. Liu menganggukkan kepalanya untuk memahami bahwa kekuatan gereja cerah itu kuat. Satu-satunya, kekaisaran yang cerah di permukaan adalah kekaisaran cerah, tetapi gereja cerahnya ada di seluruh benua, dan para pendeta mereka memiliki pembunuh penyembuhan yang hebat. Alam bawah sadar berpikir bahwa mereka adalah sekelompok tuan yang menyelamatkan dan melindungi yang terluka, yang membuat orang muda dekat dengan mereka. Selain itu, mereka menggunakan cara apapun untuk memurnikan dan mencuci otak mereka. Liu mengeluarkan kartu koin emas, dan Hu Fa juga mengeluarkan kartu koin emas. Kedua kartu itu berlabuh. Sebuah antarmuka perdagangan muncul. Liu memasukkan 100.000 koin emas. Setelah konfirmasi, transaksi berhasil. Kartu koin emas ini lebih mahal daripada kartu bank bumi. Lanjut, saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengembangkan teknologi sihir ini. Setelah Hu Fa pergi, Liu segera kembali ke halaman untuk memungkinkan sistem menyerap energi dalam inti sihir. 4 inti sihir secara teoritis penuh dengan 100.000 energi. Inti sihir yang diberikan oleh Hu Fa ini merupakan kedudukan tertinggi. Kebanyakan dari mereka adalah lebih dari 90.000 energi. 10 menyerap total lebih dari 980.000 energi. Menambahkan beberapa energi aslinya, kebetulan memiliki 1 juta kepala. 1 juta energi tampaknya banyak, tetapi itu hanya cukup baginya untuk memperkuat tingkat semangat keempat, tidak ada energi tambahan untuk mempelajari keterampilan. Ragu-ragu untuk sementara waktu, Liu melakukan penguatan spiritual tingkat keempat, yang merupakan dasar untuk keterampilan tingkat keempatnya. Itu tidak bisa bekerja tanpa penguatan. Bangun dari penguatan, Liu segera merasa bahwa kekuatan mentalnya jauh lebih kuat dan sangat solid.
Ini hampir merupakan fakta. Saya mencoba beberapa sihir, yang lebih berguna dan lebih mudah. Lain kali, Liu berlatih Qi setiap malam, setiap hari ketika dia bangun, dia menemukan bahwa tubuhnya akan lebih kuat, kekuatannya akan jauh lebih kuat, keterampilannya akan lebih fleksibel, dan sentuhannya akan lebih sensitif. Pada siang hari, dia membaca di guild. Sekarang buku guild terbuka untuknya. Selain buku-buku sihir, ada banyak rahasia dari daratan. Ada beberapa tempat yang dilarang oleh manusia di daratan. Salah satunya adalah daerah keputusasaan, di mana ada badai antariksa sepanjang tahun. Jika badai ruang angkasa terlibat, bahkan para dewa tidak memiliki cara untuk hidup, tetapi ada juga tempat suci bagi penyihir, karena ada kesempatan untuk merealisasikan keajaiban ruang. Yang kedua adalah jurang dunia iblis, dikatakan bahwa ada lorong ke dunia iblis, manusia biasa pergi ke kematian, dan yang ketiga adalah rawa gelap, yang merupakan tempat yang lebih menakutkan daripada jurang dunia iblis. Hukum teror, tetapi tidak mengatakan, yang keempat adalah 100.000 pegunungan, di mana adalah situs Warcraft, dan sekarang manusia hanya dapat membunuh Warcraft di tepi 100.000 pegunungan, tidak ada yang berani melangkah lebih jauh, dikatakan bahwa jika Warcraft di dalam keluar, itu dapat menghancurkan dunia manusia, tetapi World of Warcraft umumnya memiliki wilayah sendiri, dan tidak mau berlarian, sehingga manusia memiliki ruang untuk bertahan hidup. The 100,000 Mountain adalah nama kolektif. The Elven Life Forest adalah bagian dari 100,000 Mountain, dan City of Chaos adalah pintu masuk terbaik ke 100,000 Mountain. Liu memiliki beberapa hati. Dalam masyarakat manusia, sangat sulit untuk mendapatkan inti sihir. Hanya 10 inti sihir tingkat keempat dari 100.000 koin emas yang dapat memberinya energi kurang dari 1 juta, dan tingkat tertinggi hanya dapat membeli yang tingkat 4. Core sihir level 5 dan di atas hampir tidak akan muncul di pasar, bahkan orang dalam dari kekuatan utama tidak mudah diperoleh, hampir semuanya digunakan untuk membuat peralatan sihir. Jika Anda pergi berburu di 100.000 gunung, tidak mungkin untuk mendapatkan inti sihir tanpa batas. Liu ragu bahwa levelnya terlalu rendah dan tidak ada cara serangan yang kuat. Ia menggunakan satu-satunya rudal ajaib dan bola ringan untuk membunuh Warcraft. Hanya bercanda, tunggu sebentar, tunggu sampai Anda menembus bawaan, atau menjadi pesulap senior, dan memiliki alat serangan sebelum Anda pergi. Aku menghabiskan hampir sebulan di guild sihir. 12 kanon dan 8 klasik Liu penuh dengan energi sejati, dan hanya membutuhkan energi sejatinya untuk membuka jembatan surga dan bumi. Dapatkah dia menerobos pintu masuk kehidupan dan kematian, dan mencapai keadaan bawaan? Liu tidak berani mematahkan jembatan bumi dan bumi dengan mudah. Dia tidak mengikuti metode latihan. Apa yang harus saya lakukan setelah memutus jembatan langit dan bumi? Dia tidak tahu dasar hatinya. Dia berencana untuk mempelajari teknik bawaan satu vitalitas setelah energi mencukupi. Ini adalah yang paling aman, hanya akumulasi 1 bulan. Dia juga hanya memiliki 400.000 energi, yang tidak mendekati 1 juta. Banyak, inti sihir tingkat kelima, melihat inti sihir bercahaya di tangannya, Liu sedikit enggan setelah bermain dengan itu, dia akhirnya memberikan instruksi kepada sistem untuk menyerapnya. Meskipun inti sihir tingkat 5 tingkat cahaya itu berharga, tidak peduli betapa berharganya itu, hanya kekuatan-kekuatan yang dapat diubah menjadi diri sendiri yang benar-benar milik mereka. Melihat ada 1,4 juta cadangan energi, Liu tidak terlalu senang. Energinya hanya cukup baginya untuk mempelajari 1 keterampilan tingkat keempat dan 4 keterampilan tingkat ketiga. Vitalitas bawaan telah ditentukan. Sayangnya, energinya masih terlalu banyak. Sedikit, tinggal di Magic Guild selama sebulan, Liu juga ingin keluar dan bernafas, dan tanpa sadar berjalan ke pasar besar, tidak bisa menahan ejekan. Ini adalah tempat di mana ia paling sering datang. Setelah berjalan-jalan di pasar besar, orang tua Ning menemukan beberapa lagi. Sepotong jadeite dan kualitas bagus. Liu Hua membeli koin emas, tetapi beberapa koin emas diperlukan, tetapi jadeite ini tidak terburu-buru untuk menjual, dia tidak kekurangan uang di bumi sekarang. Tuan Liu, halo. Tepat setelah transaksi selesai, kepala kelompok perburuan bersama, Brilance, bergegas. Oh, Ketua, ada apa? Bu, Brilance sedikit terdiam. Dia tidak memiliki nama keluarga. Tuan Liu, kami kembali dari perburuan kali ini dan menemukan beberapa esensi lokal kuno dan beberapa ramuan obat yang baik. Kamu menyimpannya. Petik 2. Oh,
Mari kita lihat. Liu mendengarkan dan menjadi tertarik. Ketika keduanya datang ke kelompok berburu bersama, Brilliance segera mengeluarkan beberapa kotak kayu. Tampaknya Liu mengatakan terakhir kali bahwa ginseng harus dikemas dalam sebuah kotak, dan mereka mendengarnya. Membuka sebuah kotak, aroma obat keluar. Melihat ginseng berbentuk dewasa di depannya, Liu tidak bisa tidak tinggal di sini. Ini adalah berapa tahun ginseng, identifikasi. Pada 1101, ribuan ginseng, orang-orang ini sangat kuat, hal ini dapat ditemukan. Kotak kedua, pada 1213, itu juga merupakan ginseng milenium. Kotak ketiga lebih besar, yang ini lebih besar. Pada tahun 2005, itu sebenarnya ginseng 2000 tahun, yang benar-benar hal yang baik. Kotak keempat bukan lagi ginseng, tetapi bunga. Penilaian, Falun Flower, obat untuk meremajakan semangat. Kotak kelima adalah buah merah, ukuran buah prem, memancarkan aroma menggoda. Penilaian, buah merah dapat digunakan untuk membuat roh pendendam dan membuat prajurit lebih kuat. Ada 5 kotak, semuanya adalah hal yang baik, tetapi Liu tidak akan menjadi alkimia untuk saat ini. Bahan obat yang baik ini tidak akan digunakan untuk saat ini, tetapi itu tidak mencegahnya dari mengumpulkan. Dia ingat bahwa informasi yang dikumpulkan oleh sistem termasuk alkimia bisa dipelajari. Harga yang diberikan oleh Brilliance adil, selama 2000 koin emas, tetapi setelah transaksi, Brilliance memandang Liu dengan penuh semangat, dan kemudian berteriak, "Tuan Liu, kami memiliki beberapa lagi saat ini seorang minor terluka, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu dengan perawatan." Petik 2. Liu kemudian menyadari mengapa dia muncul di depan dirinya segera setelah dia muncul di pasar besar. Pasti dia mengirim seseorang untuk tinggal di pasar besar. Adalah palsu untuk menemukan dirinya menjual bahan obat. Mungkin benar baginya untuk membantunya merawatnya. Liu tidak keberatan kesulitan mengangkat tangannya. Kelima orang yang terluka tidak terlalu berat. 5 perawatan terus menyelesaikan masalah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan ginseng berumur 100 tahun sebagai biaya perawatan. Liu memiliki perasaan tertipu, orang-orang ini enggan menghabiskan uang dan tidak mengambil ginseng sebagai biaya perawatan selama ribuan tahun. Dan ginseng berusia berabad-abad, yang tidak sepadan dengan harganya, adalah biaya perawatan. Lupakan saja, Liu menggelengkan kepalanya. Meskipun ginseng berumur seabad ini tidak berharga di sini, sangat berharga untuk kembali ke bumi dan Anda tidak bisa membelinya. Orang-orang ini semuanya miskin dan haha. Mereka pergi, membantu mereka sekali. Bab 29, Brilliance tidak senang ketika melihat Liu, tetapi dia tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak bisa membuat mereka membayar begitu banyak biaya perawatan. Meskipun bahan obat menjual banyak uang, uang itu adalah kehidupan seluruh anggota tim berburu. Uang? Tidak ada banyak uang dibagi menjadi kepala setiap anggota kelompok. Uang tidak, tetapi masih ada banyak daging Warcraft, dan Liu segera memberikan banyak daging Warcraft segar dan berkualitas. Apakah itu kompensasi atau ucapan syukur? Singkatnya, itu semacam hati yang membuat Liu merasa lebih baik. Pasar besar keluar dan Liu pergi ke pasar kecil di dekat pusat kota. Meskipun pasar kecil tidak semeriah pasar besar, jumlah koin emas yang diperdagangkan setiap hari tidak kalah dengan pasar besar, karena penjualan di sini semua adalah barang-barang kelas atas, tidak ada uang, orang tanpa identitas tidak dapat memasuki pasar kecil. Manajemen di sini jauh lebih ketat daripada pasar besar. Masih ada 3 negara di pasar yang berpatroli. Siapapun yang berani membuat masalah di sini tidak akan berakhir dengan baik kecuali status Anda mengizinkan ketiganya. Kekaisaran besar menyuarakan keprihatinan. Meskipun Liu hanyalah seorang pesulap junior, jubah sihir di tubuhnya sangat maju. Tidak ada yang berani memandang rendah dia dan berjalan ke salah satu toko peralatan sulap terbesar. Segera, seorang pelayan cantik datang ke depan, "Selamat datang ke toko, tidak ada tahu apa yang akan dibeli orang dewasa." Petik 2. Liu membeku sesaat, ya, dia hanya merasa bahwa dia akan memburu 100.000 gunung, dan akan membeli beberapa peralatan sihir, tetapi tidak ada dasar untuk apa yang dia beli. Biarkan aku melihat dulu. Oke, untuk kata-kata Liu, ekologi layanan kecantikan masih sangat antusias. Saat membimbingnya ke dalam, dia memperkenalkan, "Pak, ini penghitung jubah ajaib. Jubah ajaib di tubuh Anda ini sangat maju, dan Anda ingin datang saya tidak akan membeli jubah sihir lagi, dan sekali lagi adalah penghitung tongkat sihir, ini adalah penghitung ramuan ajaib, ini adalah penghitung gulir ajaib."
Petik 2. Setelah melihat beberapa counter berturut-turut, Liu menggelengkan kepalanya. Bukannya hal-hal itu buruk, tetapi hal-hal yang terlalu mahal. Hal-hal tingkat pertama dan kedua tidak berguna. Setidaknya tingkat ketiga adalah puluhan ribu koin emas, dan yang lebih baik adalah 100.000 koin emas, bahkan lebih mahal di tingkat keempat, mulai dari 1 juta, dan sedikit di tingkat kelima. Anda tidak bisa mendapatkannya tanpa 10 juta koin emas. Apakah ada pedang ajaib? Aku ingin membeli pedang sihir yang tajam, pedang satu tangan. Liu mencari waktu yang lama, tetapi tidak menemukan yang baik, jadi dia hanya berhenti membelinya, dan lebih baik untuk membeli yang lebih baik untuk pedang hewan peliharaan sihir Ji Pedang. Pedang satu tangan ajaib, kita juga memilikinya di sini, ada. Meskipun aku ingin tahu bahwa Liu, seorang pesulap yang membeli pedang, takut untuk menunjukkannya di wajahnya. Meskipun dia cantik, dia hanya seorang pelayan sipil, jika itu menjengkelkan tuan yang mulia, atau tuan yang sangat kuat seperti yang terlihat dari pakaian, penyihir biasa tidak mampu membeli jubah sihir tingkat tinggi Liu untuk membunuhnya, yang paling kehilangan uang. Tentu saja, meskipun penyihir memiliki temperamen yang aneh, dia tidak akan membunuh orang dengan santai, terutama di tempat-tempat kelas atas, tetapi premisnya adalah bahwa Anda tidak memprovokasi dia, kalau tidak Anda mungkin tidak mengatakannya. Ini pedang sihir. Menetapkan kristal ajaib atau inti sihir pada pedang menjadi pedang sihir. Pedang ajaib ini sangat mencolok, cocok untuk dekorasi aristokrat, dan juga dijual mahal. Setelah memilih beberapa saat, Liu akhirnya memilih pedang sihir tanpa inlay inti sihir. Pedang ini sangat sederhana dan sederhana. Pedang ini sangat mirip dengan pedang longkuan bumi. Tidak memiliki efek sihir, tetapi dapat fokus pada pertempuran dan membuat pedang lebih banyak. Feng Rui, Liu diam-diam mencobanya, dan benar-benar bisa memberkati pedangnya, yang hanya merupakan pedang yang dirancang khusus untuknya. Melihat harganya, meskipun pedang ini tidak bertatahkan dengan inti sihir, itu tidak murah. 9 juta koin emas. Tampaknya bukan hanya pedang yang dibuat khusus, harga ini juga ditentukan dengan melihat dompetnya. Beli di lain waktu tidak mudah menemukan hal yang baik. Tuan, kamu benar-benar memiliki visi. Meskipun pedang ini tidak terlihat indah, itu dibuat dengan cermat oleh penguasa senjata kerdil. Jika itu bukan bahan yang baik dan tidak ada sihir yang terpasang, harga pedang ini setidaknya 10 kali lebih tinggi. Pelayan melihat bahwa Liu akhirnya membayar sesuatu, atau dia membeli 9 juta pedang ajaib, dan dia sangat senang. 9 juta pedang itu dijual dengan banyak royalti, jadi jangan mengeluarkan uang. Setelah kembali ke persekutuan sihir, Liu menemukan Hufa dan siap untuk belajar vitalitas bawaan malam ini untuk masuk ke ranah bawaan. Kamu bilang kamu akan menerobos ke penyihir perantara malam ini. Hufa sangat terkejut. Berapa lama yang dibutuhkan Liu untuk menerobos ke penyihir junior? Ini baru sebulan sejak saya memainkan semuanya. Apakah dia hanya menembus dunia dan tidak belajar sihir? Tapi itu tidak benar. Ketika dia mengambil sertifikat pesulap junior setengah bulan yang lalu, sihir junior membuatnya halus, dan sihir junior instan lebih kuat dari rata-rata pesulap senior. Ya, aku akan membuat terobosan malam ini. Mungkin ada beberapa gerakan pada saat itu, jadi biarkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Oke, bagus. Saya akan mengirim seseorang. Saya akan tinggal di area akomodasi untuk membantu Anda melindungi Fa. Fa sangat senang. Ketika Liu dipanggil sebulan yang lalu, ia hanya magang sihir. Ia menjadi perantara lebih dari sebulan. Seorang penyihir, atau seorang penyihir yang cemerlang yang membutuhkan persekutuan sihir, tidakkah ini membuktikan bahwa ia memiliki visi? Pada malam hari, Magic Guild memperkuat kekuatan penuhnya hari ini, dan area akomodasi dijaga oleh Hufa. Pada saat ini, Liu juga mengeluarkan instruksi ke sistem untuk mempelajari bawaan satu vitalitas. Aura bawaan bukanlah apa yang dipikirkan Liu, dan ia langsung membuka surga dan jembatan bumi dengan aura sejati, memimpin aura dunia luar dan tubuh palsu, dan akhirnya terkondensasi menjadi aura bawaan. Tetapi pertama-tama, suntikan energi sejati ke dalam jejak vitalitas dalam tubuh, gunakan pikiran untuk mengeluarkan jejak vitalitas di istana, bungkus dengan ide, dan bergabung ke dalam dantian. Seketika, vitalitas dan vitalitas memiliki reaksi keras. Realitas dan transformasi menjadi kepolosan bawaan yang lebih murni, jejak kepolosan bawaan mengembun, dan energi nyata dalam dantian tiba-tiba menghasilkan reaksi berantai, yang semuanya menjadi kepolosan bawaan. Asli penuh dantian,
Setelah reaksi berantai ini, energi nyata 10 kali lebih sedikit, tetapi kualitasnya berkali-kali lebih kuat. Setelah konversi Qi di Tandan selesai, reaksi berantai segera meluas keluar, dan Qi di setiap meridian mulai berubah. Hanya ada 1/10 dari jumlah energi sejati di meridian pada suatu waktu. Meridian tidak dapat membantu meremas ke dalam. Liu hanya merasa bahwa meridian berkontraksi, dan kontraksi ditransmisikan dari otak. Sepertinya otak dalam kesakitan, rasa sakit dari jiwa membuatnya ingin sekali hidup. Jumlah Qi benar tidak mencukupi, dan Qi yang benar dikonversi dari muntah, priming, dan penyulingan tidak mampu mengimbanginya. Ini adalah waktu untuk mengambil semua Qi bawaan di dantian dan mengikuti meridian ke gerbang atas. Lubang itu melesat pergi. Titik Tianmen ini disebut Jembatan Tiandi, juga dikenal sebagai pintu masuk kelahiran dan kematian, yang merupakan lintasan pertama Siuxian. Banyak orang yang abadi terjebak di tingkat ini, dan tidak akan pernah melewatkan Xian. Qi yang diperoleh tidak cukup murni, kekuatan tumbukan tidak cukup ketika diatur untuk memengaruhi acu poin Tianmen, dan karena acu poin Tianmen sangat rapuh, jika dampaknya rusak ketika melonjak, itu akan berdampak pada diri sendiri, sehingga kekuatannya tidak baik. Kekuatannya kecil itu juga tidak berhasil. Tetapi metode praktik vitalitas bawaan satu berbeda. Pertama, mengubah energi alami yang diperoleh dalam tubuh menjadi energi sejati bawaan, dan menggunakan energi sejati bawaan untuk memengaruhi jembatan Tiandi. Energi sejati bawaan bisa jauh lebih kuat daripada energi alam yang diperoleh, dan itu bawaan. Zenki juga memiliki efek penyembuhan diri yang kuat. Bahkan jika acu poin Tianmen rusak, dapat diperbaiki tepat waktu, menghindari bahaya melukai otak dan mengubah dirinya menjadi orang bodoh selama dampak. Vitalitas bawaan Liu dipelajari dari sistem, yang membawa pengalaman orang misterius yang tidak diketahui itu. Pada saat ini, dia tidak tergesa-gesa diorganisir dalam pengumpulan energi sejati bawaan di meridian. Ketika dia melihat bahwa energi sejati hampir sama, jembatan Tiandi bergegas pergi. Sepertinya mendengar suara lembut, potret, langit dan jembatan bumi bergegas pergi dengan mudah. Dan kemudian sejumlah besar surga dan aura bumi bergegas masuk ke tubuh dari titik akupuntur Tianmen. Vitalitas langit dan bumi ini adalah roh tanpa tuan. Setelah memasuki tubuh, itu tidak akan terlihat seperti benar sendiri. Seperti Qi, mendengarkan perintah, Liu harus memobilisasi sejumlah kecil bimbingan Qi bawaan, dan memperkenalkan aura langit dan bumi ini ke dantian untuk mengubahnya menjadi Qi bawaan sesuai dengan metode kerja, dan meridian yang rusak oleh langit dan bumi Qi ini juga memerlukan Qi bawaan. Untuk memperbaikinya, jika titik meridian dan akupuntur rusak, vitalitas langit dan bumi akan tergesa-gesa ke dalam tubuh dan garis meridian akan pecah, tetapi mereka akan masuk ke dalam sihir dan kehilangan keterampilan. Mereka, setelah masa sibuk, Qi bawaan tubuh semakin banyak, dan metode ini secara otomatis berjalan untuk memperbaiki titik akupuntur dan meridian. Setelah titik akupuntur dan meridian menyerap Qi bawaan, mereka terus menguat, dan kemudian bergegas masuk ke tubuh. Aura langit dan bumi tidak bisa lagi merusak titik akupuntur dan meridian ini, dan Liu merasa lega saat ini. Liu juga samar-samar mengerti bahwa memukul ranah bawaan hanya dapat dilakukan di tempat dengan aura yang kuat. Tanpa aura, semua udara yang mengalir ke dalam tubuh adalah udara yang tidak berguna. Udara yang tidak berguna ini hanya akan menghancurkan titik akupuntur dan meridian, tapi itu tidak dapat diubah menjadi kepolosan bawaan untuk diperbaiki. Pada akhirnya, hanya orang yang mati, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang rahasia yang tidak dikenal yang ditemui oleh Mei Jinding mengenai situasi bawaan di lingkungan seperti bumi. Ya, itu tidak terlihat dari informasi keterampilan yang dikumpulkan. Begitu jembatan Tiandi terbuka, kecepatan menyerap surga dan aura bumi adalah N kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia dikejutkan oleh Hu Fa luar. Dia sudah siap secara mental, tetapi kecepatan menyerap elemen sihir terlalu cepat. Gelombang elemen sihir telah terbentuk, dan semua elemen sihir di lingkaran sihir serikat sihir telah bergabung. Bagaimana mungkin, hanya untuk dipromosikan menjadi penyihir tingkat menengah memerlukan gerakan dalam jumlah yang begitu besar. Begitu fajar menyingsing, gelombang sihir berangsur-angsur mereda, tapi hati Hu Fa tidak bisa tenang, menyaksikan halaman kecil Liu menjadi terpesona. Liu terbangun dari memasuki pengaturan, hanya untuk merasa segar, tidak nyaman, bau. Lapisan kotoran di tubuhnya, efek detoksifikasi dari keluguan bawaan jauh lebih kuat daripada keluguan bawaan. Saya berpikir bahwa setelah sebulan detoksifikasi,
saya kotoran dan racun dalam tubuh dibersihkan, tetapi saya tidak ingin membuang begitu banyak. Lingkungan bumi sangat buruk, banyak kotoran dan racun di dalam tubuh. Saya harus kembali ke bumi untuk mandi. Mari kita menyapa Hufa dulu, dan mereka begadang semalaman, dengan cepat membuka pintu halaman, dan menjangkau Hufa, berteriak, "Ketua Hufa, aku dipromosikan menjadi sihir perantara. Guru, tetapi tubuh saya terlalu kotor. Saya akan mandi dulu, dan saya akan menemui Anda nanti." Petik 2. Memikirkan bau setelah latihan Liu terakhir kali, itu benar-benar menjijikkan. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Hufa, jadi dia hanya mengangguk, "Pergi dan tunggu aku di kantorku." Bab 30. Ini adalah keadaan bawaan. Rasanya seluruh dunia berbeda. Sepertinya ada perasaan tidak manusiawi. Apakah ini evolusi tingkat kehidupan? Liu mengulurkan tangan dan benar-benar membuat suara kekerasan dengan kekerasan, yang di luar imajinasi manusia. Prestasi adalah bawaan, tetapi belum ada keterampilan bawaan. Apakah Anda ingin belajar Jiu Yang Kuan? Jika Anda tidak memiliki energi yang cukup, Anda dapat mempelajari beberapa trik pertama, energi. Wow, sistemnya benar-benar hebat. Apakah itu energi yang dikumpulkan tadi malam? Sebenarnya, ada 1,2 juta. Liu tidak bisa tidak berseru ketika dia melihat energi. Dia mempelajari vitalitas bawaan tadi malam, tetapi memutar energinya saya kehabisan uang. Saya tidak berharap bahwa sekarang ada lebih dari 1 juta. Jangan dipikirkan, itu pasti gelombang Reiki yang disebabkan oleh promosi sistem kemarin. Sistem mencampurkan air untuk menyerap energi yang diserap oleh ikan. Lebih dari 1 juta, sangat kuat. Ya, kemarin, kamu yang menyebabkan gelombang Reiki. Apakah kamu tidak meninggalkan kota sel? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah. Jadi aku akan menyerap aura dengan kekuatan penuh dengan cara, tidak hanya menyerap aura dari Guild Sihir, tetapi juga seluruh sel. Aura di udara telah menyerap cahaya. Petik 2. Kata-kata sistem mengejutkan Liu tidak terlalu ringan, terlalu pintar, terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah Hufa tahu ini. Sepertinya kita harus bergegas dan melihat apa yang akan terjadi pada Cell City hari ini. Tunggu sebentar. Saya belajar keterampilan petir palem dan mengatakan bahwa ada satu keterampilan yang lebih kuat dan satu lagi cara menyelamatkan jiwa. Keterampilan tingkat 4 tidak akan mudah untuk dipikirkan. Keterampilan ini adalah 1 juta, dan dapat memiliki vitalitas bawaan. Sepotong informasi misterius muncul di benak saya. Liu merasa bahwa informasi yang dikirim oleh sistem kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini informasi keterampilan membawa semacam misteri. Ini adalah Tao. Ini aturannya. Informasi mengarahkan Liu ke dunia misterius. Fokus Palem Thunder adalah pada Halilintar. Guntur adalah cara serangan yang paling kuat oleh kaum Immortalis. Tentu saja, Palem Thunder hanya tingkat pertama penggunaan Rafa. Jika Anda ingin melakukan Thunder, Anda harus memiliki cara Thunder. Semakin dalam Anda merasakan tentang cara Guntur aturan, semakin besar kekuatan Guntur yang Anda tampilkan. Dan semakin Anda menghemat energi bawaan Anda, semakin mudah untuk melemparkan guntur di telapak tangan Anda. Sistem ini sangat kuat. 1 juta energi tidak memiliki bunga putih. Ketika pesan itu datang, Liu dengan cerdik membimbing Liu ke pencerahan Leifa. Tentu saja, ini juga menuntut Liu untuk bertarung demi dirinya sendiri. Berapa banyak lazy yang bisa diwujudkan dalam pencerahan ini? Hukum tergantung pada kekayaan pribadinya. Kesan pertama orang terhadap guntur adalah guntur dan kilat di alam. Beberapa orang memisahkan guntur dari listrik dan berpikir bahwa guntur adalah guntur, sementara listrik adalah kilat. Petir tidak membahayakan, dan kilat memiliki kekuatan tertinggi. Tetapi selama Anda bertanya kepada mereka yang takut akan guntur, apa yang sebenarnya mereka takuti bukanlah kilat, tetapi guntur. Di bawah guntur, tampaknya seluruh dunia terguncang, dan langit akan jatuh. Umumnya, guntur adalah keagungan tertinggi. Keberadaan ini adalah Tianwei yang legendaris. Leifa diciptakan oleh manusia dari guntur, sehingga disebut Leifa, bukan listrik. Menyadari esensi Leifa, Liu tidak bisa tidak masuk ke dalam memori masa lalu. Itu adalah badai petir, ular listrik yang mempesona jatuh dari langit, membelah langit yang gelap, diikuti oleh guntur yang menggelegar di telinga berdering, dan seluruh dunia bergetar dengannya. Telinga itu tuli seketika. Setelah mendengar dipulihkan, ditemukan bahwa alarm mobil dan mobil listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya berdering, membuat suara keras, semua disebabkan oleh guntur.
Petir lain memecah langit, guntur terdengar. Pada hari berikutnya, seseorang menemukan bahwa pohon raksasa di belakang pohon itu ditebang oleh kilat, dan dibakar hingga tunggulnya yang telanjang di tengah hujan lebat. Tampaknya listrik juga dibutuhkan dalam hukum guntur. Listrik dapat membuat guntur lebih agresif. Hukum guntur adalah kombinasi dari guntur dan listrik. Pada zaman kuno, orang tidak menyadari listrik, sehingga guntur dan listrik secara kolektif disebut guntur. Pemandangan berubah. Pada malam ketika dia mendapatkan sistem, dia berjalan dalam perjalanan kembali ke rumah sewaan setelah bekerja. Petir muncul dari udara tipis, dan dia tidak memberinya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia membelah kepalanya dan langsung kehilangan dengan kesadaran, saya jatuh ke tanah. Setelah bangun tidur, saya menghela nafas bahwa saya sangat tidak beruntung, tetapi saya juga menghela nafas bahwa saya sangat beruntung bahwa saya tidak akan mati di bawah guntur dan kilat. Membuka matanya, guntur dan kilat melintas di mata Liu, dengan kekuatan tertinggi di matanya, ini adalah guntur dan kilat. Tidak ada kejahatan akan menyerang. Bangun dari perasaannya, Liu menemukan bahwa dia masih mandi, dengan cepat mengeringkan tubuhnya, mengenakan jubah ajaib, dan melintasi benua para dewa. Ketika dia tiba di kantor Serikat Sihir Hufa, Hufa sedang melihat dokumen dan melihat Liu masuk. Dia memberi isyarat kepadanya segera, teknik pembuatan garam yang Anda kontribusikan telah memenangkan dukungan dari Guild. Gilda memiliki banyak teman. Bukankah Anda mengatakan ingin berbagi ladang garam? Banyak yang sudah dibangun sekarang, jadi kali ini Guild Umum bertanya, untuk melihat di mana Anda ingin ladang garam, dipilih dari ladang garam yang dibangun. Atau menemukan tempat sendiri dan Guild akan membantu Anda membangunnya. Petik 2. Yan Chang. Liu benar-benar tidak tertarik pada ladang garam. Kebun garam dapat menukar banyak koin emas, tetapi sekarang dia tahu bahwa ada banyak hal di daratan yang tidak dapat dibeli dengan koin emas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghindari ladang garam. Apa yang kamu inginkan? Pilih harta di rumah harta Guild Sihir. Ini, izinkan saya bertanya kepada Anda. Hufa mempertimbangkannya, mengangguk pada Liu, lalu mengeluarkan bola kristal, melepaskan kekuatan sihir pada bola kristal, dan tak lama kemudian sesosok muncul di bola kristal. Presiden, ini masalahnya, Liu tidak menginginkan pertanian garam, dia ingin mengambil harta di rumah harta Guild. Roger dalam bola kristal mengerutkan kening dan berkata, kamu memanggilnya, aku bertanya padanya. Datanglah ke sini. Hufa memberi isyarat kepada Liu. Liu bergegas mendekat dan menyaksikan penampilan Presiden Roger yang jernih di bola kristal. Dia terkejut. Keajaiban itu lebih kuat daripada telepon video. Dia tahu itu adalah kristal komunikasi, hanya bisa digunakan oleh penyihir. Halo, Presiden Roger. Liu, apakah pernyataan Presiden Hufa benar? Ya, aku ingin mengambil harta dari rumah harta itu terakhir kali, tidak tahu apakah aku bisa. Presiden Luo Jie tampak lega dan berkata sambil tersenyum, Liu, rumah harta itu hanyalah harta biasa terakhir kali. Anda harus berpikir jernih. Rumah harta karun biasa. Apakah ada rumah harta karun yang lebih maju? Tentu saja. Apakah Anda berpikir bahwa serikat sihir dengan kekuatan di seluruh benua hanya memiliki harta itu? Hei, tidak perlu. Aku baru saja mengambil satu dari rumah harta itu terakhir kali, dan selalu ada perasaan khusus ketika aku masuk terakhir kali. Sepertinya ada sesuatu yang berhubungan denganku. Oh, apalagi yang menakjubkan? Roger bertanya dengan heran. Teriakan Liu tidak baik, aku benar-benar ingin meninju diriku sendiri. Omong kosong, itu harus menjadi harta untuk bisa merasakan orang. Jika Roger menyesal, dia akan berada dalam masalah. Iya, oke, meskipun sebuah ladang garam bukan apa-apa, tapi teknik pembuatan garam yang kamu kontribusikan, terakhir kali kamu memberi hadiah terlalu sedikit, cukup penuhi keinginanmu. Harta yang nyata diperuntukkan bagi mereka yang memilikinya. Sudah begitu lama di rumah harta karun, tidak ada dari kita yang menemukan sesuatu yang luar biasa di rumah harta karun biasa, dan kamu bisa merasakannya sekali. Sepertinya itu benar-benar ada hubungannya denganmu. Roger akhirnya mengangguk dan setuju. Setelah selesai berbicara, Hufa membawa Liu ke area teleportasi, mengajar Liu bagaimana menggunakan area teleportasi, dan kemudian Liu diteleportasi ke General Guild sendirian. Para penjaga di sini diberitahu oleh Presiden Roger. Segera setelah teleportasi Liu, seseorang membawanya ke rumah harta. Ketika dia datang ke rumah harta, Roger sudah tiba. Apa harta yang kamu cari?
Roger bertanya secara terbuka. Aku merasakannya. Liu pura-pura menutup matanya, tetapi memanggil sistem di dalam hatinya, apakah sumber energi antara terakhir masih ada di sana. Harta yang diinginkan Liu adalah sumber energi perantara itu. Selama ia memiliki sumber energi perantara, ia dapat memperbaiki saluran ruang angkasa kedua dan pergi ke dunia baru. Tetap saja, masuk 20 meter ke dalam di sebelah kiri, dan 10 meter, 5 meter, 3 meter, 1 meter, berhenti, di sini. Liu berjalan sesuai dengan petunjuk sistem, dan Roger mengikuti Liu dengan rasa ingin tahu, dia ingin melihat harta karun apa yang akan dipilih Liu, yang sebenarnya bisa merasakannya. Liu tidak bisa mempercayainya, benda di depannya adalah tongkat ajaib. Bagaimana itu bisa menjadi sumber energi? Apakah itu inti dari tongkat sihir? Liu menjangkau, Tuan, ini, yang di atasnya. Saya mendengar suara sistem. Liu dengan cepat menarik tangannya. Jika dia merasakannya, Roger memberi dirinya tongkat sihir akan sedih. Ada lebih dari satu kotak di rak display. Tongkat sihir yang baru saja dilihatnya hanyalah satu kotak di depannya, dan ada satu di atas, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Saya tidak tahu siapa yang mendesainnya. Rak display sebenarnya apa gunanya mendesainnya begitu tinggi sehingga tidak bisa dilihat di kotak atas. Desainnya benar-benar tidak rata. Melihat bahwa Liu menarik tangannya dan melihat ke atas, Roger mengerti. Saya tidak tahu di mana harus menekannya. Liu merasa naik, dan melihat ke bawah. Ternyata ada platform batu di bawah kakinya untuk mengangkat dirinya. Ada organ yang dipersiapkan khusus untuk melihat kotak paling atas. Nampaknya, perancang itu masih mempertimbangkannya, dan menyalahkan dia. Dengan munculnya Sitai, Liu juga melihat yang paling atas, tetapi itu dikemas dalam kotak giok putih, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ada di dalam kotak ini. Liu mengambil kotak itu, tetapi kotak itu tidak disegel di sekelilingnya, dan tidak ada cara untuk membukanya. Ketika dia berbalik untuk melihat Presiden Roger, dia mendapati bahwa dia juga bingung. Lihat apa itu? Aku tidak ingat ada kotak seperti itu di sini. Roger mengambil kotak itu dari Liu, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, kotak ini menggunakan sihir segel. Ketika Anda membukanya, Anda bisa merasakan isi di dalam segel. Bagaimana mungkin? Ternyata segel itu sudah terlalu panjang dan menjadi longgar. Sepertinya Anda ada hubungannya dengan hal-hal di dalamnya. Petik 2. Presiden Luo Jie melirik Liu dengan sedikit bangga, kebetulan saya menyegel sihir dan membuka blokirnya. Setelah Roger berkata, memegang kotak di satu tangan dan menari dengan lembut di tangan lain, dengan mantra aneh di mulutnya, gelombang sihir aneh melambaikan dari jarinya dan mendarat di kotak.